tegas kepada semua pihak yang berusaha menjatuhkan namanya. Bahkan, Mark Vera mengenalkan kuasa hukum yang akan menangani kasusnya dan jika kedepannya ada lagi yang berurusan dengannya. Mark Vera menindak tegas pihak-pihak yang merugikan dirinya lantaran merasa namanya dijelek-jelekan. Menurut Mark Vera, pencemaran nama baiknya itu bertujuan agar tak ada talent yang ingin masuk ke manajemennya. Mbak, itu minumnya tuh Mbak. Kalau itunya dicopotin aja akuanya. Dasar orang kaya naruh handphone, kok di mana handphone gue? Bukan kita mesti ngomong orang kaya. Orang kaya. Afirmasinya baik. Waduh, kepala gede. Baru mau memanggil papi di mana? Ayo sini papi Basel, Arman. Pertama kita foto keluarga dulu ya. Pengantinnya tolong. Bang Ferry sama Bang Jo. Lu bisa nahan di sini. Jadi nggak bisa geser apa gitu. Apa? Nanti dulu kalau sekarang jangan pas ulang tahun aja. Oh biasa kalau ulang tahun tanya siapa itu, ya? Juni. Kalau ulang tahun tuh Juni. Aku mending ngasih jajan dulu, ngapain juga door prize. Tahu emang di doang gue. Yang ngomong siapa sih? Gua. Tadi suaranya beda. Nanti ya kalau kau bikin acara, misalkan ada launching film kan rencana bulan tahun depan launching film anak-anak emak. Besok tahun depan, Mbak? Hah? Besok tahun depan? Iya makanya kan mesti ada launchingnya dulu. Hari dulu, apa, Mak? Kayak dulu Olga kan bikin film tuh Taman Lawang, kita bagi-bagi motor untuk wartawan. Door prize-nya. Nah, Hari ini bagi-bagi apartemen. Kalau amin, lu bilang dong gue jadi pengusaha apartemen. Amin. Ayam aja, Pak. Ayam bakar. Enak nggak ayam bakar, Pak? Enak kan baru saya mana? Lu udah makan belum? Udah. Bang, sini Bang. Iya Bang. Ayo Kakak. Sini ayo. Sini. Ini. Bang. Bang. Pinter anak-anak. Ya. Pinter anak-anak. Oke, yuk. Nih TBL nih pasti Fitri, bukan? Sofian. Iya, Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Salam nih untuk Mbak Fitri. Sofian salam. Sofian, dinaikin ya. Sofian. Ayo, ini udah lengkap nih, Mak. Udah. Udah. Udah lengkap ya semuanya. Pak. Dulu, Mak. Udah. Oke. Ya, aman, Mak. Silakan, Mak. Foto ya. Foto ini kita kirim ke Mei. Iya. Mak yang lain kiri kanan kanan gitu. Oh iya. Apply ini. Tengah boleh. Tengah atas. 3, 2, 1. Pas ini mah langsung naik nih, Mak. Lo naik ya, uang keluar lah. Gimana sih lo mau tahun baru kagak bukan uang? Ayo, cus yuk. Ayo, terus. Ganti baterai. Aduh. TBL, TBL. Mak. TBL, Mak. TBL emang ya. Tapi TBL baik mama nggak pernah jelek-jelekin. Oh, apalagi kita. Yang jelek-jelekin gue sial hidupnya. Ya, 3, 2, 1. Oke, Mak mungkin bisa diceritain hari ini ada apa sih, Mak, rame-rame? Nah, hari ini nih sebenarnya penutup akhir tahun 2023. Ya Bismillah, setiap manusia pasti ada salah, ada hilaf, ada kekurangan dan kelebihan. Di 2023 ini juga banyak sakit, pedih, bahagia, nyampur jadi satu dalam hidupnya Mak dan CMI Manajemen. Hari ini juga Mak memperkenalkan lawyernya Mak yang selalu mendampingi Mak di saat Mak senang, bahagia, susah. Ini adiknya Mak, Bang Ferry Kili. Bang Jo juga ini istri dari Bang Ferry.
emak ngenalin semua. Jadi sekarang siapa yang ngehantem emak, yang ngikut emak, yang mau ngejatoin emak, udah ada Bang Ferry, lo partner kili-kili ya. Insya Allah. Gitu. Jadi kan capek nih, gue curhat boleh nggak? Boleh gue curhat. Karena gini, capek banget dengan di dunia entertain ini yang kadang-kadang mereka mau naik, mau jadi terkenal tapi ngejelekin orang dulu. Pansos dulu, pakai nama Mafera begini, Mafera begini, padahal ceritanya nggak seperti itu, banyak lebay, gitu loh. Akhirnya kesel nih, akhirnya ngomonglah sama adikku nih, sama Bang Ferry, benar ya, Bang Ferry. Aku curhat sama Bang Ferry sama Bang Jo. Nah, aku bilang, kata Bang Jo, kalau kayak gitu sama Bang Ferry harusnya dilegali ini aja, dijaga mah. Jadi segala sesuatu urusan emak yang menyangkut kejelekan nama baik emak, artis-artis emak ini kan artis-artis emak nih yang mau ngejatuhin emak kemarin maunya kan adalah emak itu supaya nggak ada yang mau masuk lagi ke manajemen emak untuk emak ngejelek-jelekin emak. Jadi emak langsung kasih unjuk nih loh orang-orang hebat yang ibarat kata punya karya, mereka suaranya bagus-bagus. Nih Profesor emak, Profesor Dedo Supriyatna ini yang nyembuhin Raffi Ahmad Luna Maya nih. Jadi ada beberapa orang hebat dalam hidup emak, orang-orang baik dalam hidup emak yang bantu emak, termasuk Bang Ferry. Gitu loh. Gitu loh. Emak nih jadi kesel sendiri karena apa? Capek lama-lama emak bentar-bentar Mafera begini, Mafera begitu. Capek. Maksudnya emak sama teman-teman media sayang, sama teman-teman klien emak juga sayang, sama partner emak sayang, sama artis-artis emak ataupun mantan artis emak juga sayang. Gak mungkin kita hidup serumah 5 tahun kalau misalkan kita nggak sayang. Gitu, nggak mungkin kita bareng-bareng kerjasama kalau kita nggak sayang. Gitu loh. Kalau misalkan dia nggak dapet rezekinya kan itu bukan salahnya emak. Tapi jangan pakai namanya Mafera buat kemajuannya mereka, maksudnya kesuksesannya mereka, nginjek kepala emak, ngejelekin emak, tapi untuk mereka terkenal. Yang rugi kan emak. Kasihan orang tua emak, anaknya emak, suaminya emak, keluarganya emak. Kok beritanya gitu lagi, capek. Akhirnya ngadulah sama adekku, Bang Ferry sama Bang Jo. Gitu. Bang, ada kan Bang suratnya dibawa, surat kuasa kan? Jadi ada yang harus melaporkan, jadinya kita somasi juga, maksudnya ada beberapa yang harus disomasi biar mereka tidak memanfaatkan lagi. Mereka tahu bahwa Mafera sekarang ada dalam perlindungan, ada adiknya, ada Pak Junaidi, ada kita lah yang bersama-sama dengan Mafera. Jadi orang-orang nggak bisa semena-mena macam-macam mau bisa mau apa. Itu saya pada. Nah, boleh ditunjukin tuh Bang. Ini Ferry kili-kili low partner. Kenapa emak tutup? Karena ini menyangkut nama orang tersebut, kita nggak boleh, nanti takutnya kena pasal undang-undang ITE. Maka ditutup karena sudah sangat menyenggol emak banget gitu. Jadi sekarang kalau emak disenggol, Bang Jo sama Bang Ferry yang maju, bukan emak lagi nih. Begitupun artis-artis emak. Semua yang nanganin beliau, Bang Ferry sama Bang Jo. Bang gimana Bang? Kalau ngelihat kasusnya anak-anak muda sekarang ini kan kadang-kadang mereka tuh suka pansos. Kalau Bang Ferry melihat seperti apa tuh Bang Jo, Bang Ferry? Oke, baik ya. Tadi buat rekan-rekan media disampaikan sama emak ya, karena yang merasa apa sih risih, terganggu, sedangkan karir sedang naik gitu kan, jadi terhambat lah. Mungkin karena apa berita-berita hoax ya kan, terus saya artis satu sama lain juga saling menjelekkan apa yang disampaikan emak ya. Jadi dengan keberadaan kami di sini yang bekerja sama dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH, ini kita mendampingi atau mengadvokasi semua persoalan yang ada di Maya. Tadi saya sampaikan salah satu kasus ya, surat kuasanya ini sedang berproses, sedang berjalan juga, salah satunya itu. Tapi tidak mungkin kemudian hari nanti ada celah-celah yang memang itu melanggar undang-undang ITE, ya kita selaku kuasa hukumnya emak
dari PT apa? CMA ya. CMA Cahaya Mega Indonesia ya. Kita semua mengadvokasi mulai dari manajemen ya dan artis-artisnya, karena kita jelas di situ adanya kerjasama PT CMA dengan kantor hukum Peri Gili-Gili Esa. Ya. Itu aja Junaidi. Ya. Dan Bang Ju. Itu anak-anakku. Nah, nanti kalian boleh tanya ke artis-artis emak yang baru. Alhamdulillah, demi Allah nih, artis emak semua udah punya kerjaan nih. Tahun depan semua udah dapat layar lebar, sampai dapatnya ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang di pojok nih dapat salah satu TV jadi host kuliner. Ini penyanyi layar lebar ini semua pemain layar lebar artis emak. Jadi bukannya sombong. Jadi kalau dengan caranya kalian menjatuhkan emak supaya artis-artis orang lain tidak mau masuk ke manajemen emak, itu salah banget. Alhamdulillah Allah nggak tidur. Amin. Beneran Bang. Ini emak ini ngakuin banget, di saat emak terpuruk, jatuh, diinjek-injek, itu emak diem karena emak dengerin omongan mamahnya emak. Mamahnya emak bilang jangan dilawan, diemin aja biar waktu yang bicara emak masih bisa bertahan atau tidak di dunia entertain. Karena kita ngikutin omongan orang tua, alhamdulillah berkah dari Allah, dapat penyanyi, DJ. Coba, gue seumur hidup gue nggak mau megang DJ, nggak mau gue megang DJ, beneran. Kayak apa? Iya, gue nggak mau megang betato dulu, beneran. Akhirnya gue megang. Tapi karena apa? Setiap orang ternyata itu punya. Saya ada tato nih maksudnya. Tadinya nggak berani, tadinya gue takut. Namanya orang kolot ya, namanya kan mama kolot ya. Takut sama orang tatoan gitu. Tapi dibilang ini, ternyata orang bertato itu lebih baik juga daripada orang-orang pada pakai kopian kan. Ditutup ya, itu jangan sampai ketahuan. Sini tato. Jadi ternyata ya tato itu bagi mereka adalah seni, dan emak tuh harus hargai itu. Nah, ini penyanyinya emak kebetulan profesor. Ini penyanyi rata-rata, ini DJ nih. Lo kalau mau nyari warna-warni hijau jambul. Warna lu ditutup lagi. Resolusi 2024. Perubahan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya, silakan nanya ke artis emak masing-masing atau ke Bang Ferry, ke Bang Jo. Tanya kenapa bisa mau masuk ke manajemen emak, kenapa Bang Ferry sama Bang Jo mau bantuin emak, kenapa? Itu harus ditanya karena bukan apa. Allah yang kirim, Mak. Nah, jawabannya udah susah tuh. Hati. Nah, Allah yang kirim. Ini tuh somasi ditujukan untuk siapa dan berapa orang, pakai inisial aja? Kita kalau sebutin di sini nggak boleh. Satu itu ada, walaupun inisial itu tetap kita nanti bakalan kena masalah. Nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh ya Bang? Ya, karena agenda hari ini kan emak hanya perkenalkan ya. Ya. Kantor hukum Ferdina Gili-Gili, jadi nggak masuk ke sana ya. Tadi contoh aja maksud saya yang sudah berjalan proses. Jangan, pokoknya kalau aku sebutin nama takutnya kena pasal undang ITE. Walaupun dia juga ketar-ketir sebenarnya, sekarang juga lagi ketar-ketir gitu loh. Maksudnya dalam arti lo naikin berita, kalian juga nih para media nih, anak-anak emak juga hati-hati. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau naikin media, mau naikin berita, tanya dulu. Bener nggak sih sama orangnya, ditanya dulu dua-duanya, kanan kiri. Karena kalau naikin berita sepihak itu bakalan kena pasal undang-undang ITE. Kasihan kalian, mana anak-anak emak pernah kemarin ada yang naikin berita tentang emak pun emak langsung tegur teman anak-anak wartawan ya, maksudnya emak sama mereka sayang, emak bilang jangan ya, jangan, bukan apa-apa, kasihan lu, nanti lu kena sama pengacaranya emak. Karena ini beritanya nggak benar. Kalau beritanya benar baru gitu loh. Tanya sama emak, bener nggak tuh beritanya kayak gitu? Karena emak rasa kalau emak jawab dia naik, karena dia pansos gitu loh. Orang kalau pansos gimana caranya? Nginjek kepala kita kan, kepala yang orang seenggaknya gini, sedikit banyak orang kenal Mak Vera lah. Nggak semuanya emak orang kenal emak juga, cuman sedikit banyak orang kenal emak. Caranya gimana nih kalau mereka mau kelihatan? Yang nginjek kepala emak dulu, ngatain emak dulu, baru mereka kan kelihatan. Kalau enggak kan mereka nggak kelihatan. Bang, untuk somasinya sendiri dilayangkan berapa kali hari? Berapa hari? Dari hari apa tuh Bang? Kemarin 18. Somasi pertama. Somasi pertama. Sekarang somasi pertama dulu kita. Pertama kamu jawaban dari mereka dulu, dari baru mereka. kita Berapa orang sih, Mak? Ada beberapa. Mantan talent emak ya? Enggak, pokoknya ada lah.
Selama somasi yang pertama sampai sekarang udah ada komunikasi belum? Belum ada jawaban dari mereka. Gitu. Tanggapan dari mereka Belum ada tanggapannya. Kita tunggu jawaban dari mereka. Gitu. Jadi Seandainya tidak ada tanggapan dari pihak sana, kirim somasi kedua. nggak ada tanggapan lagi, Oh, itu langsung Laporin. laporan. tidur berarti rata. Cuma ngelayangin somasi. Kita kalau kayak gitu aku mah tinggal serahkan ke Bang Jo sama Bang Heri. Kira berapa lagi Bang, mungkin berapa lama lagi untuk masuk ke somasi kedua, ketiga sampai hari belum? Kita tunggu respon dari dia 3 hari kerja ya. Kalau 14 kan berarti udah lewat. Iya, mungkin kalau memang ini kita akan, karena kan menjelang tahun baru juga. Iya. Jadi mungkin di awal tahun lah. Nah, kalau memang belum ada jawabannya. Jika mau masuk ke proses hukum itu maksudnya undang-undang pasal berapa ya, Bang? Pasal apa? yang akan disanggahkan. Ya, kita penyanggahannya kan ini hanya menjawab ya terkait apa yang disangkakan ke emak. Gitu ya. Jadi kita hanya menjawab aja sebetulnya dalam jawaban surat somasi 1-2 mereka ya. Kita hanya menjawab kalau memang itu harus berangkat ini sama-sama masuk ke ranah hukum pidananya sesuai dengan sangkaan ya silakan aja. Ini kan semua pembuktian. Jadi intinya bahwa kami ini ya tidak mau lebih masuk ke arah sana, tapi apa yang disampaikan bahwa kita kooperatif, apa yang telah disomasi kita udah jawab lewat kuasa hukumnya, tinggal nunggu respon dari mereka aja. Intinya sih itu. Karena capek, nama mama dipakai terus. Maksudnya lu mau naik silakan, tapi jangan pernah mematikan sinar orang lain untuk lu mencari rezeki. Gitu loh. Boleh kalian mau naik silakan. Kalian mau terkenal, emak dukung, emak support. Tapi jangan ngejelekin emak untuk kebaikan kalian. Mbak Vera berarti di sini merasa dijelekan oleh suatu pihak gitu ya, Mbak? Iya. Dan apa perkataan yang membuat Mbak merasa dijelekan? Kadang-kadang mereka itu selalu ngomongnya kayak orang terzolimi gitu masuk ke manajemen emak. Kesannya tuh emak kasar, kesannya tuh emak kayak orang, padahal emak tuh orang tua. Kadang-kadang kalau ngasih pacuan buat anak-anaknya, mungkin lu jangan kayak gitu, kayak gini. Nah itu omongan kayak gitu sepertinya anak sama ibu kan bicara gitu. Cuman berita yang menyebar luas kan itu orang sampai ketemu emak bilang, loh bukannya emak galak kayak gitu. Jadi kayak image-nya tuh dibikin emak tuh galak. Dalam artian dari ex-talent. Ya boleh dibilang aku nggak berani ngomong kayak gitu, nanti takutnya malah naik Jess Mbak Vera ngangkat lagi berita, padahal enggak. Ini buat orang-orang yang pernah merasa kita pernah saling bantu. Ini saling bantu ya, bekerja sama. Itu bahasa sopannya. Karena kalau misalkan menunjuk seseorang atau menceritakan tentang orang lain, nanti emak juga kena. Cowok cewek Mak? Nah itu lebih spesifik terus. Cuma pada pintu tahu. Kejadiannya sendiri udah lama apa gimana, Mak? Sudah berjalan lama apa gimana? Kejadiannya sih udah ada beberapa tahun, tapi ada juga yang baru. Cuman kalau emak bilang, kalau selagi masih bisa duduk bareng, lu duduk bareng. Paling gak enak adalah apa? Dibilang ngambil duit artis. Itu paling sensitif di dunia manajemen artis. Itu caranya salah kalau kayak gitu. Masa emak mesti buka rekeningnya emak zaman dulu? Emak bisa buka. Boleh tanya sama abang. Serahin semua, bukti-bukti transferan masalahin semua. Sebelum jadi artis lu kan pada minjem duit sama gue, maksudnya mah gitu loh, sama-sama. Nanti pas keluar uang baru dibayar. Soalnya bang, maaf bang nih, kalau boleh jujur, kalau kita ke TV emang tuh bayarannya 3 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang mereka mau bayar sekolah adiknya, mau bayar untuk rumah, untuk bayar untuk mobil. Mak boleh nggak talangin dulu? Nah itu kan pakai uang kita. Gitu loh. Nah nanti pada saat uangnya mau pada keluar, kita tinggal hitung pinjaman lu berapa, pendapatan lu berapa, pengeluaran lu berapa, kan kayak gitu, bener nggak? Berarti mah pinjem duit, ngambil duit mereka nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Ayo jawab dulu kompak. Enggak. Maksudnya, iya sadar diri, maksudnya gini loh, kita ini udah sama-sama bantu, udahlah tutup. Nih, menutup tahun ini, tutup semua kejelekan, keburukan, sifat iri dengki atau busuk hati. Bener nggak bang? Kita langkah ini 2024 nih, melangkah di yang baru.
Kenapa muka anak-anak baru? Kenapa? Mak Vera kok anaknya ada beberapa yang baru, ada yang beberapa yang baru. Karena mereka percaya sama Mak. Lu percaya nggak sama gue? Iya. Kenapa lu mau masuk ke gue? Siapa yang nggak kenal Mak Vera? Mendingan pansus kayak gini. Nah, Wanda bener nggak? Mendingan kalau pansus kayak gini. Baik-baik pansosnya. Pansos baik-baik, bener nggak Bang? Kita pansos baik-baik, ntar gue bantu naik. Mak bantu demi Allah, karena kan kita punya beberapa orang-orang yang sekarang yang tadinya kreatif, mereka jadi orang-orang besar sekarang, mereka pada punya PH, ya ajak dong anak gue ajak dong, kan mereka dari teman-teman lama, ya Mak dari tahun 94 kan, dari tahun 94 jadi manajer artis sampai 2023 dibilang manajer legend, ya alhamdulillah banyak teman-teman Mak yang tadinya mereka yang ya biasa-biasa aja, mereka sekarang jadi luar biasa, mereka punya PH sendiri. Mak, gue ada kerjaan nih buat anak lu. Oh yaudah pakai nih anak gue untuk main lebar, kan kayak gitu. Maksudnya lebih baik kita jaga silaturahmi daripada saling bermusuhan. Ya, bermusuhan. Fitnah. Itu kan. Mak ex-talentnya itu artis, penyanyi. Gue nggak ngomong ex-talent atau bukan, gue nggak berani ngomong. Pokoknya orang yang pernah bekerja sama Mama. Pernah bekerja sama Mak, entah itu, entah itu gitu. Lu mau ngulik juga nggak bakalan ini sama gue, gitu. Nah, mungkin kalau nggak bisa dibocorin, bisa mungkin sebelum disomasi itu udah ada obrolan langsung sama beliau atau gimana mungkin sama orang-orang yang somasi saat ini. Oh, aku nggak ngomong sama mereka, karena dari pihak pengacara aja, karena udah bukan hak Emma lagi untuk ngomong. Kita yang mewakili. Jadi Bang Ferry dan Bang Jo yang maju. Tapi sebelum ada somasi sempat ada omongan kekeluargaan nggak sih? Enggak. Karena bukan apa-apa, ngapain juga dia omongin orang mereka udah ngejelekin. Itu menjatuhkan nama baik orang. Maksudnya lu boleh bersinar tapi tanpa harus mematikan sinar orang lain lah. Jadilah orang baik tapi tahu diri, jangan orang ya kan. Kalau orang baik itu kan orang tahu diri itu pasti baik Bang. Tapi orang baik itu belum tentu tahu diri. Keluhnya dikit ya keluhnya. Lah sampai botak juga jangan ngomong karena nggak boleh sama pengacara gue. Tapi Mak membuka pintu damai masih? Kalau damai masih. Karena syaratnya apa? Allah itu memaafkan. Nggak perlu uang kok, mereka masuk ke manajemen mah juga nggak pakai uang. Sekarang gue mau bilang nih, gue terus terang, lo orang yang mau masuk manajemen gue bayar sama gue sekarang. Gue capek. Udah kalau udah terkenal lupa ngatain. Mendingan nggak usah, mendingan sekarang ini mau bayar masuk manajemen Mak, bayar. Bukan apa ujung-ujungnya ntar lo repot ngatain gue. Oh berarti yang itu udah punya nama, bisa dibilang udah punya nama. Syarat buat damai apa Mak? Syarat buat damainya apa? Enggak, kita duduk bareng aja, ngobrol aja. Karena dengan itikat baik aja untuk minta maaf aja udah, bagi kita udah cukup ya Bang. Iya. Padahal kan Mas sendiri kerugian juga kan, jadi talent-talent nggak ada yang mau masuk. Ada tuntutan ke situ nggak? Tapi percaya nggak? Dengan ada berita-berita kayak begitu, yang mau masuk manajemen mah yang DM IG, TikTok itu banyak banget Mak. Gimana caranya jadi artis Mak? Gimana cara jadi? Kan jadi malu. Aturan mereka yang mau terkenal jadi gue yang pada terkenal. Resolusi 2024 untuk Mak, apa? Ayo. Terkenal. Gue jadi pemain film. Jadi bukan merangkap. Dia pelakor deh. Oh gitu ya? Bener Bang. Luar biasa. Dia beneran dia jadi pelakor ya. Amin. Jadi peran utamanya. Ini jadi ustad. Ini jadi preman nih dia. Nah kalau dia host dia kuliner sama sitcom, dia stripping. Alhamdulillah. Nih kalau ini mau ngebangun klinik. Alhamdulillah. Pak Prof mau bangun klinik ini Bang. Dia jadinya dalam satu kontak itu di klinik itu ada klinik gigi, ada klinik saraf, ada paru. Jadi dalam satu klinik itu untuk kesehatan semua tanpa pisau bedah. Iya. Jadinya alhamdulillah disebut rumah sehat ya Papi. Iya. Ini DJ, ini penyanyi susah banget diajarin ini. Pengusaha juga. Begitu kita mau bikin warung ya Bang. Ya siap. Kita mau bikin warung Mak Vera, resolusi 2024, insya Allah dekat daerah Kebon Jeruk juga, karena aku cinta banget sama Kebon Jeruk. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan gue nyalek deh tahun depan.
Lu pada milih gua kagak? Milih. Goals 2023 Pan. tercapai apa? Ini dia. 2023 goals yang belum tercapai adalah emak itu mau umroh. Amin. Emak mau umroh. Jadinya kalau ngeliatin orang tuh di TikTok, wih umroh enak banget gitu. Jadi terpancing dulu emak yang berangkatin orang-orang umroh, sekarang tuh emak mau yang umroh. Masa emak nggak umroh yang lainnya gue umrohin gitu. Ini mudah-mudahan filmnya emak di 2024 juga kelar, jalan, semuanya goalsnya emak, film emak tayang aja. Amin. Gitu. Jadi ya nanti ini wartawan semua juga gue pakai door prize, siapa tuh yang minta door prize? Ntar gue bikin door prize tuh, ya motor. Ya minimal motor ya bang, minimal motor buat wartawan. Tapi door prize satu, kocok, ntar depan muka. Pokoknya kasih kartu nama ataupun kasih nama aja medianya apa gitu. Dulu Olga juga kayak gitu. Bikin film, kita bikin film door prize-nya untuk wartawan itu yang datang, yang kasus khusus datang kocok kasih. Gitu. Tapi itu untuk rezeki-rezekian, jangan sampai dibilang Mapera pilih kasih kagak, kita kocok. Siapa yang beneran? Gua kagak pernah pilih kasih. Manajemen aja nih, gua tanya deh sama lo orang, gua pernah pilih kasih nggak sih? Katanya emak suka pilih kasih. Tuh, katanya milih ini belain si Re mulu. Tahu si Re lu, ini belain dia mulu, katanya gitu. Padahal nggak ada pilih kasih beneran. Karena emak itu misalkan belain Dion doang gitu bang. Jadi kadang-kadang di manajemen itu kan rezeki beda-beda nih. Emak jualan nih artis emak, emak buka di atas meja. Siapa yang dapat rezekinya itu kan haknya mereka, rezekinya mereka. Hatinya dilempengin, hatinya dilurusin, jadi dapat rezeki. Halo? Bentar ya Pak. Jadi kalau mau rezeki lancar, dilancarin deh. Amin. Rezekinya hatinya lempengin. Amin. Iya bang? Iya, setuju. Ada yang mau ditanya lagi gak? Ada yang disampaikan ke beliau? Oh, pihak sana, gitu. Pihak sana, yang mau sampaikan sama pihak sana satu. Awal kita kerja baik, kerja samanya baik, kenal-kenalnya baik, datang juga baik-baik, keluar ataupun berpisah pun secara baik-baik aja, tanpa harus saling ngejelekin. Jadi maunya emak, kita jadi saudara aja deh, walaupun udah nggak bisa kerja sama lagi, kita tetap jadi saudara. Emak mau kayak gitu doang bang, ya, karena banyak keluarga, banyak saudara, banyak rezekinya katanya. Banyak yang bisa nyatuin silaturahmi itu lebih bagus daripada saling bermusuhan dan saling ngejelekin. Itu doang sih yang mau sampaikan. Jadi di 2024 mudah-mudahan semuanya ada titik baik, semuanya ada kebaikan yang muncul di 2024. Sio naga nih, sionya gue. Tuh nih. Besok 2024 nih sio naga. Ya kan? 2024 ya. Sionya mah. Taruh naga nih naga. Kalau bisa 9 naga gua ke 10 naga. Dia mah tinggal di kepala naga. Nah, cuma di kepala naga. Ini dia makanya betah di sini. Kata 9 naga mah. Masuk. Berarti kita nanti di sini. Insyaallah. Jangan cemburu ya, mah orang sekali. Cantik ya. Kalau cemburu suruh pulang. Mah nggak pelakor. Ini gini. Soalnya ini filmnya pelakor. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, aman ya? Mak Vera, manajer artis yang pernah menangani Olga Syahputra, mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang berusaha menjatuhkan namanya. Bahkan, Mak Vera mengenalkan kuasa hukum yang akan menangani kasusnya dan jika kedepannya ada lagi yang berurusan dengannya. Mak Vera menindak tegas pihak-pihak yang merugikan dirinya lantaran merasa namanya dijelek-jelekan. Menurut Mak Vera, pencemaran nama baiknya itu bertujuan agar tak ada talent yang ingin masuk ke manajemennya. Mbak, itu minumnya tuh Mbak. Kalau itunya dicopotin aja aquanya.
Dasar orang kaya kalau handphone, kok di mana handphone gue? Bukan kita mesti ngomong orang kaya. Orang Afirmasinya baik. Kepala gede. Baru aku mau manggil papi di mana? Ayo sini papi Basel, aman. Pertama kita foto keluarga dulu ya. Pengantinnya tolong. Bang Ferry sama Bang Jo. Gue bisa nahan di sini. Jadi nggak bisa geser apa gitu. Apa? Aman. Nanti dulu kalau sekarang jangan pas ulang tahun aja. Oh biasa kalau ulang tahun tanya siapa itu, ya? Juni. Kalau ulang tahun tuh Juni. Aku mending ngasih jajan dulu, ngapain juga door prize. Tahu emang di doang gue. Yang ngomong siapa sih? Gua. Tadi suaranya beda. Nanti ya kalau kau bikin acara, misalkan ada launching film kan rencana bulan tahun depan launching film anak-anak emak. Besok tahun depan, Mak? Ah? Besok tahun depan? Iya makanya kan mesti ada launchingnya dulu. Hari apa, Mak? Kayak dulu Olga kan bikin film tuh Taman Lawang, kita bagi-bagi motor untuk wartawan. Door prize-nya. Nah, Hari ini bagi-bagi apartemen. Amin, lu bikin bilang dong gue jadi pengusaha apartemen. Amin. Ayam aja, Mak. Ayam bakar. Enak gak ayam bakar, Mak? Enak kan bagi saya, lu udah makan belum? Udah. Bang, sini Bang. Iya Bang. Ayo kakak, sini ayo. Sini. Oh iya. Ini. Bang dulu. Bang. Pinter anak-anak. Ya, pinter anak-anak. Oke, yuk. Nih TBL nih pasti Fitri, bukan? Sofian. Iya Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Salam nih untuk Mbak Fitri. Sofian salam. Sofian dinaikin ya. Sofian. Ayo, ini udah lengkap nih, Mak. Udah. Udah. Dilengkap ya semuanya. Pak. Oh, geser, yuk. Nih, udah. Oke. Ya, Mak aman, Mak. Silakan, Mak. Foto ya. Foto ini kita kirim ke Mak ya. Iya, Mak yang ngarahin kiri kanan kanan gitu. Apply ini. 1, 2, 3. Tengah boleh. Tengah atas. 3, 2, 1. Mas ini Mak langsung naik nih, Mak. Lo naik ya uang keluar lah. Gimana sih lo nonton baru kagak bukan uang. Ayo cus yuk. Mak. Ayo terus ganti baterai. Aduh. TBL nih, Mak. TBL TBL nih, Mak. TBL emang ya. Tapi Ya. TBL baik mama nggak pernah jelek-jelekin. Oh, apalagi kita. Yang jelek-jelekin gue sial hidupnya. Ya, 3, 2, 1. Oke, Mak mungkin bisa diceritain hari ini ada apa sih, Mak, rame-rame? Nah, hari ini nih sebenarnya penutup akhir tahun 2023. Ya Bismillah, setiap manusia pasti ada salah, ada hilaf, ada kekurangan dan kelebihan. Di 2023 ini juga banyak sakit, pedih, bahagia, nyampur jadi satu dalam hidupnya Mak dan CMI Manajemen. Hari ini juga Mak memperkenalkan lawyernya Mak yang selalu mendampingi Mak di saat Mak senang, bahagia, susah. Ini adiknya Mak, Bang Ferry Kili-Kili. Bang Jo juga nih istri dari Bang Ferry. Mak ngenalin semua, jadi sekarang siapa yang ngehantem emak, yang ngikut emak, yang mau ngejatoin emak, udah ada Bang Ferry, lo partner Kili-Kili ya. Insyaallah. Gitu. Jadi kan capek nih, gue curhat boleh nggak? Boleh gue curhat. Karena gini, capek banget dengan di dunia entertain ini yang kadang-kadang mereka mau naik, mau jadi terkenal, tapi ngejelekin orang dulu. Pansos dulu, pakai nama Mafera begini, padahal ceritanya nggak seperti itu, banyak lebay, gitu loh. Akhirnya kesel nih, akhirnya ngomonglah sama adikku nih, sama Bang Ferry, bener ya, Bang Ferry. Aku curhat sama Bang Ferry sama Bang Jo. Nah, aku bilang, kata Bang Jo, kalau kayak gitu sama Bang Ferry harusnya dilegali ini aja, dijaga Mak.
Jadi segala sesuatu urusan emak yang menyangkut kejelekan nama baik emak, artis-artisnya emak, ini kan artis-artisnya emak nih yang mau ngejatuhin emak kemarin, maunya kan adalah emak itu supaya nggak ada yang mau masuk lagi ke manajemen emak untuk emak ngejelek-jelekin emak. Jadi emak langsung kasih unjuk nih loh orang-orang hebat yang ibarat kata punya karya, mereka suaranya bagus-bagus. Nih Profesor emak, Profesor Dede Supriyatna ini yang nyembuhin Raffi Ahmad Luna Maya nih. Amin. Jadi ada beberapa orang hebat dalam hidup emak, orang-orang baik dalam hidup emak yang membantu emak, termasuk Bang Ferry. Amin. Gitu loh. Gitu loh. Emak nih jadi kesel sendiri karena apa? Capek lama-lama emak bentar-bentar Mak Vera begini, Mak Vera begitu. Capek. Maksudnya emak sama teman-teman media sayang, sama teman-teman klien emak juga sayang, sama partner emak sayang, sama artis-artis emak ataupun mantan artis emak juga sayang. Nggak mungkin kita hidup serumah 5 tahun kalau misalkan kita nggak sayang. Gitu, nggak mungkin kita bareng-bareng kerjasama kalau kita nggak sayang. Gitu loh. Kalau misalkan dia nggak dapet rezekinya kan itu bukan salahnya emak. Tapi jangan pakai namanya Mak Vera buat kemajuannya mereka, maksudnya kesuksesannya mereka, nginjek kepala emak, ngejelekin emak, tapi untuk mereka terkenal. Yang rugi kan emak. Kasihan orang tua emak, anaknya emak, suaminya emak, keluarganya emak. Kok beritanya gitu lagi, capek. Akhirnya ngadulah sama adekku, Bang Ferry sama Bang Jo. Gitu. Bang, ada kan Bang suratnya dibawa, surat puasa kan? Jadi ada yang harus emak laporkan, jadinya kita somasi juga, maksudnya ada beberapa yang harus disomasi biar mereka tidak memanfaatkan lagi. Mereka tahu bahwa Mak Vera sekarang ada dalam perlindungan, ada adiknya, ada Pak Junaidi, ada kita lah yang bersama-sama dengan Mak Vera. Jadi orang-orang nggak bisa semena-mena macam-macam mau kita mau apa itu siapa dari nah ini. Boleh ditunjukin tuh Bang, ini Ferry Kili-Kili Law Partner. Kenapa emak tutup? Karena ini menyangkut nama orang tersebut, kita nggak boleh, nanti takutnya kena pasal undang-undang ITE, maka ditutup karena sudah sangat menyenggol emak banget gitu. Jadi sekarang kalau emak disenggol, Bang Jo sama Bang Ferry yang maju, bukan emak lagi nih. Begitupun artis-artis emak. Semua yang nanganin beliau, Bang Ferry sama Bang Jo. Bang gimana Bang? Kalau ngelihat kasusnya anak-anak muda sekarang ini kan kadang-kadang mereka tuh suka pansos. Kalau Bang Ferry melihat seperti apa tuh Bang Jo, Bang Ferry? Oke, baik ya. Tadi buat rekan-rekan media disampaikan sama emak ya, karena yang merasa apa sih risih, terganggu, sedangkan karir sedang naik gitu kan, jadi terhambat lah. Mungkin karena apa berita-berita hoax ya kan, terus saya artis satu sama lain juga saling menjelekkan apa yang disampaikan emak ya. Jadi dengan keberadaan kami di sini yang bekerja sama dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH, jadi kita mendampingi atau mengadvokasi semua persoalan yang ada di Maya. Tadi saya sampaikan salah satu kasus ya, surat kuasanya ini sedang berproses, sedang berjalan juga, salah satunya itu. Tapi tidak mungkin kemudian hari nanti ada celah-celah yang memang itu melanggar undang-undang ITE, ya kita selaku kuasa hukumnya emak dari PT CMA ya, CMA Cahaya Mega Indonesia ya, kita semua mengadvokasi mulai dari manajemennya dan artis-artisnya, karena kita jelas di situ adanya kerjasama PT CMA dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH. Itu aja Junaidi ya. Dan Bang Jo. Itu anak-anakku. Nah, nanti kalian boleh tanya ke artis-artis emak yang baru. Alhamdulillah, demi Allah nih, artis emak semua udah punya kerjaan nih. Tahun depan semua udah dapat layar lebar, sampai dapatnya ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang di pojok nih dapat salah satu TV jadi host kuliner. Ini penyanyi layar lebar, ini semua pemain layar lebar artis emak. Jadi bukannya sombong. Jadi kalau dengan caranya kalian menjatuhkan emak supaya artis-artis orang lain tidak mau masuk ke manajemen emak, itu salah banget. Alhamdulillah Allah nggak tidur. Beneran Bang.
Ini emak ini ngakuin banget, di saat emak terpuruk, jatuh, diinjek-injek, itu emak diem karena emak dengerin omongan mamahnya emak. Mamahnya emak bilang jangan dilawan, diemin aja biar waktu yang bicara emak masih bisa bertahan atau tidak di dunia entertain. Karena kita ngikutin omongan orang tua, alhamdulillah berkah dari Allah, dapat penyanyi, DJ. Coba, gue seumur hidup gue gak mau megang DJ, gak mau gue megang DJ, beneran. Kayak apa? Iya, gue gak mau megang betato dulu, beneran. Akhirnya gue megang. Tapi karena apa? Setiap orang ternyata itu punya. Saya ada tato nih maksudnya. Tadinya gak berani, tadi gue takut. Dia mau ke betato. Namanya orang kolot ya, namanya kan mama kolot ya. Takut sama orang tatoan gitu. Tapi dibilang ini, ternyata orang bertato itu lebih baik juga daripada orang-orang pada pakai kopian kan. Ditutup ya, itu jangan sampai ketahuan. Seni tato. Jadi ternyata ya tato itu bagi mereka adalah seni, dan emak tuh harus hargain itu. Nah ini penyanyinya emak, kebetulan profesor, ini penyanyi rata-rata, ini DJ nih. Lo kalau mau nyari warna-warni hijau jambul, warna lu ditutup lagi. Resolusi 2024. Perubahan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya, silakan nanya ke artis emak masing-masing atau ke Bang Ferry, ke Bang Jo. Tanya kenapa bisa mau masuk ke manajemen emak, kenapa Bang Ferry sama Bang Jo mau bantuin emak, kenapa? Itu harus ditanya karena bukan apa. Allah yang kirim mah. Nah, jawabannya udah susah tuh. Karena hati. Nah, Allah yang kirim. Ini tuh somasi ditujukan untuk siapa dan berapa orang, pakai inisial aja? Kita kalau sebutin di sini nggak boleh. Satu itu ada, walaupun inisial itu tetap kita nanti bakalan kena masalah. Nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh ya Bang? Ya, karena agenda hari ini kan emak hanya memperkenalkan ya. Kantor hukum Ferdinand Gili-Gili, jadi nggak masuk ke sana ya. Tadi contoh aja maksud saya yang sudah berjalan proses. Jangan, pokoknya kalau aku sebutin nama takutnya kena pasal undang ITE. Walaupun dia juga ketar-ketir sebenarnya, sekarang juga lagi ketar-ketir gitu loh. Maksudnya dalam arti lo naikin berita, kalian juga nih para media nih, anak-anak emak juga hati-hati. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau naikin media, mau naikin berita, tanya dulu. Bener nggak sih sama orangnya, ditanya dulu dua-duanya, kanan kiri. Karena kalau naikin berita sepihak itu bakalan kena pasal undang-undang ITE. Kasihan kalian, mana anak-anak emak pernah kemarin ada yang naikin berita tentang emak pun emak langsung tegur teman anak-anak wartawan ya, maksudnya emak sama mereka sayang, emak bilang jangan ya, jangan, bukan apa-apa, kasihan lu, nanti lu kena sama pengacaranya emak, karena ini beritanya nggak benar. Kalau beritanya benar baru gitu loh. Tanya sama emak, bener nggak tuh beritanya kayak gitu? Karena emak rasa kalau emak jawab dia naik, karena dia pansos gitu loh. Orang kalau pansos gimana caranya? Nginjek kepala kita kan, kepala yang orang seenggaknya gini, sedikit banyak orang kenal Mak Vera lah. Nggak semuanya emak orang kenal emak juga, cuman sedikit banyak orang kenal emak. Caranya gimana nih kalau mereka mau kelihatan? Yang nginjek kepala emak dulu, ngatain emak dulu, baru mereka kan kelihatan. Kalau enggak kan mereka nggak kelihatan. Bang, untuk somasinya sendiri dilayangkan berapa kali hari? Berapa hari? Dari hari apa tuh Bang? Kemarin 18. Somasi pertama. Somasi pertama. Sekarang somasi pertama dulu kita. Pertama tunggu jawaban dari mereka dulu, baru kita berapa orang sih Mbak? Ada beberapa. Mantan talent emak ya? Enggak, pokoknya ada lah. Selama somasi yang pertama sampai sekarang udah ada komunikasi belum? Belum ada jawaban dari mereka. Gitu. Tanggapan dari mereka belum ada tanggapannya. Kita tunggu jawaban dari mereka. Gitu. Jadi Seandainya tidak ada tanggapan dari pihak sana, kirim somasi dulu. nggak ada tanggapan lagi? Oh, itu langsung Laporin. laporan. tidur berarti. Rata. Emang layangin somasi. Kita kalau kayak gitu aku mah tinggal serahkan ke Bang Jo sama Bang Ferry. Kira berapa lagi Bang? Mungkin berapa lama lagi untuk masuk ke somasi kedua, ketiga sampai belum? Kita tunggu respon dari dia 3 hari kerja ya. Kalau 14 kan berarti udah lewat. Iya, mungkin kalau memang ini kita kan, karena kan menjelang tahun baru juga. Iya. Jadi mungkin di awal tahun lah. Nah, kalau memang belum ada jawaban ya. Jika mau masuk ke proses hukum itu maksudnya undang-undang pasal berapa ya Bang? Pasal apa? Yang akan disanggahkan. Ya, kita penyanggaannya kan ini hanya menjawab ya terkait apa yang disangkakan ke emak gitu ya.
Jadi kita hanya menjawab aja sebetulnya dalam jawaban surat somasi 1-2 mereka ya. Kita hanya menjawab kalau memang itu harus berangkat ini sama-sama masuk ke ranah hukum pidananya sesuai dengan sangkaan ya silakan aja. Ini kan semua pembuktian. Jadi intinya bahwa kami ini ya tidak mau lebih masuk ke arah sana, tapi apa yang disampaikan bahwa kita kooperatif, apa yang telah disomasi kita berjawab lewat kuasa hukumnya, ya, tinggal nunggu respon dari mereka aja. Intinya sih itu. Karena capek, nama mama dipakai terus. Maksudnya lu mau naik silakan, tapi jangan pernah mematikan sinar orang lain untuk lu mencari rezeki. Gitu loh. Boleh kalian mau naik silakan. Kalian mau terkenal, emak dukung, emak support. Tapi jangan ngejelekin emak untuk kebaikan kalian. Mbak Vera berarti di sini merasa dijelekan oleh suatu pihak gitu ya, Mbak? Iya. Dan apa perkataan yang membuat emak merasa dijelekan? Kadang-kadang mereka itu selalu ngomongnya kayak orang terzolimi gitu masuk ke manajemen emak. Kesannya tuh emak kasar. Kesannya tuh emak kayak orang, padahal emak tuh orang tua. Kadang-kadang kalau ngasih pacuan buat anak-anaknya, mungkin lu jangan kayak gitu, kayak gini. Nah itu omongan kayak gitu sepertinya anak sama ibu kan bicara gitu. Cuman berita yang menyebar luas kan itu orang sampai ketemu emak bilang, loh bukannya emak galak kayak gitu. Jadi kayak image-nya tuh dibikin emak tuh galak. Dalam artian dari expel. Ya boleh dibilang aku nggak berani ngomong kayak gitu, nanti takutnya malah naik Jess Mbak Vera ngangkat lagi berita, padahal enggak. Ini buat orang-orang yang pernah merasa kita pernah saling bantu. Ini saling bantu ya, bekerja sama. Itu bahasa sopannya. Karena kalau misalkan menunjuk seseorang atau menceritakan tentang orang lain, nanti emak juga kena. Cowok cewek, Mak? Nah itu lebih spesifik terus. Cuma pada pintar tahu. Pintar kali ini. Kejadiannya sendiri udah lama apa gimana, Mak? Sudah berjalan lama apa gimana? Kejadiannya sih udah ada beberapa tahun, tapi ada juga yang baru. Cuman kalau emak bilang, kalau selagi masih bisa duduk bareng, lu duduk bareng. Paling gak enak adalah apa? Dibilang ngambil duit artis. Itu paling sensitif di dunia manajemen artis. Itu caranya salah kalau kayak gitu. Masa emak mesti buka rekeningnya emak zaman dulu? Emak bisa buka. Boleh tanya sama abang. Serahin semua bukti-bukti transferan, masalahin semua. Sebelum jadi artis lu kan pada minjem duit sama gue, maksudnya mah gitu loh, sama-sama. Nanti pas keluar uang baru dibayar. Soalnya bang, maaf bang nih, kalau boleh jujur, kalau kita ke TV emang tuh bayarannya 3 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang mereka mau bayar sekolah adiknya, mau bayar untuk rumah, untuk bayar untuk mobil. Mak boleh nggak talangin dulu? Nah itu kan pakai uang kita. Gitu loh. Nah nanti pada saat uangnya mau pada keluar, kita tinggal hitung pinjaman lu berapa, pendapatan lu berapa, pengeluaran lu berapa, kan kayak gitu, bener nggak? Berarti mah pinjem duit, ngambil duit mereka nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Ayo jawab dulu kompak. Enggak. Maksudnya iya, sadar diri. Maksudnya gini loh, kita ini udah sama-sama bantu, udahlah tutup nih, menutup tahun ini, tutup semua kejelekan, keburukan, sifat iri dengki atau busuk hati, bener nggak bang? Kita langkah ini 2024 nih, melangkah di yang baru. Kenapa muka anak-anak baru? Kenapa? Mbak Vera kok anaknya ada beberapa yang baru, ada yang beberapa yang baru? Karena mereka percaya sama Mbak. Lu percaya nggak sama gue? Kenapa lu mau masuk ke gue? Siapa yang nggak kenal Mbak Vera? Mendingan pansus kayak gini. Nah, bener nggak? Mendingan kalau pansos kayak gini, baik-baik pansos baik-baik, bener nggak bang? Kita pansos baik-baik, ntar gue bantu naik, mak bantu demi Allah, karena kan kita punya beberapa orang-orang yang sekarang yang tadinya kreatif, mereka jadi orang-orang besar sekarang, mereka pada punya PH, ya ajak dong anak gue ajak dong, kan mereka dari teman-teman lama, ya emak dari tahun 94 kan? Dari tahun 94 jadi manajer artis sampai 2023 dibilang manajer legend. Ya alhamdulillah banyak teman-teman mak yang tadinya mereka yang ya biasa-biasa aja, mereka sekarang jadi luar biasa, mereka punya PH sendiri.
mak gue ada kerjaan nih buat anak lu, oh yaudah pakai nih anak gue untuk main layar lebar, kan kayak gitu. Maksudnya lebih baik kita jaga silaturahmi daripada saling bermusuhan. Ya, bermusuhan. Fitnah. Itu kan. Ma ex-talentnya itu artis, penyanyi. Gue nggak ngomong. Gue nggak ngomong ex-talent atau bukan. Gue nggak berani ngomong. Pokoknya orang yang pernah bekerja sama mama. Pernah bekerja sama mak, entah itu, entah itu gitu. Lu mau ngulik juga gak bakalan sulit sama gue gitu. Nah, mungkin kalau nggak bisa dibocorin, bisa mungkin sebelum disomasi itu udah ada obrolan langsung sama beliau atau gimana mungkin sama orang-orang yang somasi saat ini? Oh, aku nggak ngomong sama mereka, karena dari pihak pengacara aja, karena udah bukan hak Emma lagi untuk ngomong. Kita yang mewakili. Jadi Bang Ferry dan Bang Jo yang maju. Tapi sebelum ada somasi sempat ada omongan kekeluargaan nggak sih? Enggak. Karena bukan apa-apa, ngapain juga dia omongin orang mereka udah ngejelekin. Itu menjatuhkan nama baik orang. Maksudnya lu boleh bersinar tapi tanpa harus mematikan sinar orang lain lah. Jadilah orang baik tapi tahu diri, jangan orang, ya kan? Kalau orang baik itu kan orang tahu diri itu pasti baik, Bang. Tapi orang baik itu belum tentu tahu diri. Klunya dikit, Mak. Dikit ya klunya. Lah sampai botak juga lu akan ngomong karena nggak boleh sama pengacara gue. Tapi Mak, membuka pintu damai masih? Kalau damai masih. Karena syaratnya apa? Allah itu memaafkan. Nggak perlu uang kok, mereka masuk ke manajemen mah juga nggak pakai uang. Sekarang gue mau bilang nih, gue terus terang, lo orang yang mau masuk manajemen gue bayar sama gue sekarang. Gue capek. Udah kalau udah terkenal lupa ngatain. Mendingan nggak usah, mendingan sekarang ini mau masuk manajemen mak bayar. Bukan apa ujung-ujungnya ntar lu repot ngatain gue. Oh berarti yang itu udah punya nama, bisa dibilang udah punya nama. Syarat buat damai apa Mak? Syarat buat damainya apa? Enggak, kita duduk bareng aja, ngobrol aja. Karena dengan itikat baik aja untuk minta maaf aja udah bagi kita udah cukup ya Bang. Iya. Padahal kan Mas sendiri kerugian juga kan, jadi talent-talent nggak ada yang mau masuk, ada tuntutan ke situ nggak? Tapi percaya nggak? Dengan ada berita-berita kayak begitu, yang mau masuk manajemen mah yang di MIG, TikTok itu banyak banget mak. Gimana caranya jadi artis mak? Gimana cara jadi? Kan jadi malu. Aturan mereka yang mau terkenal jadi gue yang pada terkenal. Resolusi 2024 untuk mak, apa? Ayo. Terkenal. Oh sorry. Gue jadi pemain film. Jadi bukan merangkap. Dia pelakor deh. Oh gitu ya? Bener Bang. Ini bener, dia jadi pelakor ya? Amin. Jadi peran utamanya. Oh ini jadi ustad. Ini jadi preman nih dia. Nah kalau dia host dia kuliner sama sitcom, dia stripping. Alhamdulillah. Nih kalau ini mau ngebangun klinik. Alhamdulillah Pak Prof mau bangun klinik ini Bang. Dia jadinya dalam satu kontak itu di klinik itu ada klinik gigi, ada klinik saraf, ada paru. Jadi dalam satu klinik itu untuk kesehatan semua tanpa pisau bedah. Iya, Bu. Jadinya alhamdulillah disebut rumah sehat ya Papi. Iya. Gini, ya DJ, ini penyanyi susah banget diajarin ini, pengusaha juga. Begitu kita mau bikin warung ya Bang. Ya, siap. Kita mau bikin warung Mak Vera, resolusi 2024, insya Allah dekat daerah Kebon Jeruk juga, karena gue cinta banget sama Kebon Jeruk. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan gue nyalek deh tahun depan. Lu pada milih gue kagak? Milih. Goals 2023 Pan. Ini dia, 2023 goals yang belum tercapai adalah Emak itu mau umroh. Amin. Insyaallah. Emak mau umroh. Jadinya kalau ngeliatin orang tuh di TikTok, wih umroh enak banget gitu. Jadi terpancing dulu emak yang berangkatin orang-orang umroh, sekarang tuh emak mau yang umroh. Masa emak nggak umroh yang lainnya gue umrohin gitu. Ini mudah-mudahan filmnya emak di 2024 juga kelar, jalan, semuanya goalsnya emak, film emak tayang aja. Amin. Gitu, jadi ya nanti ini wartawan semua juga gue pakai door prize, siapa tuh yang tadi minta door prize? Ntar gue bikin door prize tuh, ya motor. Ya minimal motor ya Bang, minimal motor buat wartawan. Tapi door prize satu, cocok, ntar depan muka.
pokoknya kasih kartu nama ataupun kasih nama aja medianya apa gitu. Dulu Olga juga kayak gitu, bikin film, kita bikin film door prize untuk wartawan itu yang datang, yang kasus khusus datang kocok kasih gitu. Tapi itu untuk rezeki-rezekian, jangan sampai dibilang Mapera pilih kasih kagak, kita kocok. Siapa yang beneran? Gua kagak pernah pilih kasih. Manajemen aja nih, gua tanya deh sama orang, gua pernah pilih kasih nggak sih? Katanya emak suka pilih kasih. Tuh, katanya milih ini belain si Ray mulu. Tahu si Ray lu, ini belain dia mulu, katanya gitu. Padahal nggak ada pilih kasih beneran. Karena emak itu misalkan belain Dion doang gitu bang. Jadi kadang-kadang di manajemen itu kan rezeki beda-beda nih. Emak jualan nih artis emak, emak buka di atas meja. Siapa yang dapat rezekinya itu kan haknya mereka, rezekinya mereka. Hatinya dilempengin, hatinya dilurusin, jadi dapat rezeki. Halo? Bentar ya Pak ya. Jadi kalau mau rezeki lancar, dilancarin deh. Amin. Rezekinya hatinya lempengin. Amin. Iya bang? Iya, setuju. Ada yang mau ditanya lagi kayak? Ada yang disampaikan ke beliau? Oh, pihak sana, gitu. Pihak sana, yang mau sampaikan sama pihak sana satu. Awal kita kerja baik, kerja samanya baik, kenal-kenalnya baik, datang juga baik-baik, keluar ataupun berpisah pun secara baik-baik aja, tanpa harus saling ngejelekin. Jadi maunya emak, kita jadi saudara aja deh, walaupun udah nggak bisa kerja sama lagi, kita tetap jadi saudara. Emak mau kayak gitu doang bang, ya, karena banyak keluarga, banyak saudara, banyak rezekinya katanya. Banyak yang bisa nyatuin silaturahmi itu lebih bagus daripada saling bermusuhan dan saling ngejelekin. Itu doang sih yang mau sampaikan. Jadi di 2024 mudah-mudahan semuanya ada titik baik, semuanya ada kebaikan yang muncul di 2024. Sio naga nih, sionya gue. Tahu nih. Besok 2024 nih sio naga. Ya kan? 2024 ya. Sionya mah. Taruh naga nih naga. Kalau bisa 9 naga gua ke 10 naga. Jadi mah tinggal di kepala naga. Nah, cuma di kepala naga. Nah, ini dia makanya betah di sini. Kata 9 naga mah. Masuk. Berarti kita nanti di sini. Insyaallah. Jangan cemburu ya, mah orang stabil. Cantik ya. Kalau cemburu suruh pulang. Emang gak pelakor. Ini gini. Soalnya ini filmnya pelakor. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, aman ya? Mak Vera, manajer artis yang pernah menangani Olga Syahputra, mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang berusaha menjatuhkan namanya. Bahkan, Mak Vera mengenalkan kuasa hukum yang akan menangani kasusnya dan jika kedepannya ada lagi yang berurusan dengannya. Mak Vera menindak tegas pihak-pihak yang merugikan dirinya lantaran merasa namanya dijelek-jelekan. Menurut Mak Vera, pencemaran nama baiknya itu bertujuan agar tak ada talent yang ingin masuk ke manajemennya. Mbak, itu minumnya tuh Mbak. Kalau itunya dicopotin aja akuanya. Dasar orang kaya, kalau handphone, gimana handphone gue? Bukan, kita mesti ngomong orang kaya. Orang kaya. Afirmasinya baik. Waduh, kepala gede. Baru mau memanggil papi di mana? Ayo sini papi Basel, aman. Untuk pertama kita foto keluarga dulu ya. Pengantinnya tolong. Bang Ferry sama Bang Jo. Lu bisa nahan di sini. Jadi nggak bisa geser apa gitu. Apa? Aman. Nanti dulu kalau sekarang jangan pas ulang tahun aja. Biasanya kalau ulang tahun tanya siapa itu, ya? Kalau ulang tahun tuh Juni.
Juni. Aku mending ngasih jajan dulu, ngapain juga door prize. Tahu emang di doang gue. Yang ngomong siapa sih? Gua. Tadi suaranya beda. Nanti ya kalau kau bikin acara, misalkan ada launching film kan rencana bulan tahun depan launching film anak-anak emak. Besok tahun depan, Mbak. Ah? Besok tahun depan. Iya makanya kan mesti ada launchingnya dulu. Hari dulu, apa, Mak? Kayak dulu Olga kan bikin film tuh Taman Lawang, kita bagi-bagi motor untuk wartawan. Door prize-nya. Nah, Hari ini bagi-bagi apartemen. Kalau amin, lu bilang dong gue jadi pengusaha apartemen. Amin. Ayam aja, Pak. Ayam bakar enak nggak ayam bakar, Mak? Enak kan baru saya mana? Lu udah makan belum? Udah. Bang, sini bang. Iya bang. Ayo kakak. Sini ayo. Sini. Oh iya. Ini. Bang. Bang. Pinter anak-anak. Ya. Pinter anak-anak. Oke, yuk. Nih TBL nih pasti Fitri, bukan? Sofian. Iya, Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Salam nih untuk Mbak Fitri. Sofian salam. Sofian, dinaikin ya. Sofian. Ayo, ini udah lengkap nih, Mak. Udah. Udah. Udah lengkap ya semuanya. Pak. Dulu, Mak. Oh, oke, Yuk. Udah. Ya, aman, Mak. Silakan, Mak. Foto ya. Fotonya kita kirim ke Mak. Iya, Mak yang ngarahin kiri kanan kanan gitu. Saya ya, apply ini. Tengah boleh. Tengah nih, tengah kan. 3, 2, 1. Mas ini mah langsung naik nih, Mak. Lo naik ya, uang keluar lah. Gimana sih lo nonton baru kagak bukan uang. Ayo cus yuk. Dulu. Ayo dulu ganti baterai. Aduh. TBL TBL ya, Mak. TBL ya, Mak. TBL emang ya. Tapi Ya. TBL baik mama nggak pernah jelek-jelekin. Oh, apalagi kita. Yang jelek-jelekin gue sial hidupnya. Ya, 3, 2, 1. Oke, Mak, mungkin bisa diceritain hari ini ada apa sih, Mak, rame-rame? Nah, hari ini nih sebenarnya penutup akhir tahun 2023. Ya Bismillah, setiap manusia pasti ada salah, ada hilaf, ada kekurangan dan kelebihan. Di 2023 ini juga banyak sakit, pedih, bahagia, nyampur jadi satu dalam hidupnya Mak dan CMI Manajemen. Hari ini juga Mak memperkenalkan lawyernya Mak yang selalu mendampingi Mak di saat Mak senang, bahagia, susah. Ini adiknya Mak, Bang Ferry Kili-Kili. Bang Jo juga ini istri dari Bang Ferry. Mak kenalin semua, jadi sekarang siapa yang ngehantem Mak, yang ngikut Mak, yang mau ngejatoin Mak, udah ada Bang Ferry, lo partner Kili-Kili ya. Insyaallah. Gitu. Jadi kan capek nih, gue curhat boleh nggak? Boleh gue curhat. Karena gini, capek banget dengan di dunia entertain ini yang kadang-kadang mereka mau naik, mau jadi terkenal tapi ngejelekin orang dulu. Pansos dulu, pakai nama Mafera begini, Mafera begini, padahal ceritanya nggak seperti itu, banyak lebay, gitu loh. Akhirnya kesel nih, akhirnya ngomonglah sama adikku nih, sama Bang Ferry, benar ya, Bang Ferry. Aku curhat sama Bang Ferry sama Bang Jo. Nah, aku bilang, kata Bang Jo, kalau kayak gitu sama Bang Ferry harusnya dilegalin ini aja, dijaga Mak. Jadi segala sesuatu urusan emak yang menyangkut kejelekan nama baik emak, artis-artisnya emak, ini kan artis-artisnya emak nih yang mau ngejatuhin emak kemarin, maunya kan adalah emak itu supaya nggak ada yang mau masuk lagi ke manajemen emak untuk emak ngejelek-jelekin emak. Jadi emak langsung kasih unjuk nih loh, orang-orang hebat yang ibarat kata punya karya, mereka suaranya bagus-bagus nih. Profesor emak, Profesor Dede Supriyatna ini yang nyembuhin Raffi Ahmad lu namanya nih. Jadi ada beberapa orang hebat dalam hidup emak, orang-orang baik dalam hidup emak yang membantu emak, termasuk Bang Ferry. Amin. Gitu loh. Emak nih jadi kesel sendiri karena apa? Capek lama-lama emak bentar-bentar Mafera begini, Mafera begitu. Capek. Maksudnya emak sama teman-teman media sayang, sama teman-teman klien emak juga sayang, sama partner emak sayang, sama artis-artis emak ataupun mantan artis emak juga sayang.
nggak mungkin kita hidup serumah 5 tahun kalau misalkan kita nggak sayang. Gitu, nggak mungkin kita bareng-bareng kerjasama kalau kita nggak sayang. Gitu loh. Kalau misalkan dia nggak dapat rezekinya kan itu bukan salahnya emak. Tapi jangan pakai namanya Mak Vera buat kemajuannya mereka, maksudnya kesuksesannya mereka, nginjek kepala emak, ngejelekin emak, tapi untuk mereka terkenal. Yang rugi kan emak. Kasihan orang tua emak, anaknya emak, suaminya emak, keluarganya emak. Kok beritanya gitu lagi, capek. Akhirnya ngadulah sama adekku, Bang Ferry sama Bang Jo. Gitu. Bang, ada kan Bang suratnya dibawa, surat puasa kan? Jadi ada yang harus emak laporkan, jadinya kita somasi juga, maksudnya ada beberapa yang harus disomasi biar mereka tidak memanfaatkan lagi. Mereka tahu bahwa Mak Vera sekarang ada dalam perlindungan, ada adiknya, ada Pak Medis, ada kita lah yang bersama-sama dengan Mak Vera. Jadi orang-orang nggak bisa semena-mena macam-macam mau bisa mau apa. Itu saya pada. Nah, boleh ditunjukin tuh Bang. Ini Ferry Kili-Kili Law Partner. Kenapa emak tutup? Karena ini menyangkut nama orang tersebut, kita nggak boleh, nanti takutnya kena pasal undang-undang ITE. Maka ditutup karena sudah sangat menyenggol emak banget gitu. Jadi sekarang kalau emak disenggol, Bang Jo sama Bang Ferry yang maju, bukan emak lagi nih. Begitupun artis-artis emak. Semua yang nangani beliau, Bang Ferry sama Bang Jo. Bang, gimana Bang? Kalau ngelihat kasusnya anak-anak muda sekarang ini kan kadang-kadang mereka tuh suka pansos. Kalau Bang Ferry melihat seperti apa tuh Bang Jo, Bang Ferry? Oke, baik ya. Tadi buat rekan-rekan media disampaikan sama emak ya, karena dia merasa risih, terganggu, sedangkan karir sedang naik gitu kan, jadi terhambat lah. Mungkin karena berita-berita hoax ya kan, terus saya artis satu sama lain juga saling menjelekkan apa yang disampaikan emak ya. Jadi dengan keberadaan kami di sini yang bekerja sama dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH, ini kita mendampingi atau mengadvokasi semua persoalan yang ada di emak ya. Tadi saya sampaikan salah satu kasus ya. Surat kuasanya ini sedang berproses, sedang berjalan juga, salah satunya itu. Tapi tidak mungkin kemudian hari nanti ada celah-celah yang memang itu melanggar undang-undang ITE, ya kita selaku kuasa hukumnya emak dari PT CMA ya, Cahaya Mega Indonesia ya, kita semua mengadvokasi mulai dari manajemennya dan artis-artisnya, karena kita jelas di situ adanya kerjasama PT CMA dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH. Itu aja Junaidim. Ya. Dan Bang Jo. Itu anak-anakku. Nah, nanti kalian boleh tanya ke artis-artis emak yang baru. Alhamdulillah, demi Allah nih, artis emak semua udah punya kerjaan nih. Tahun depan semua udah dapat layar lebar, sampai dapatnya ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang di pojok nih dapat salah satu TV jadi host kuliner. Ini penyanyi layar lebar ini semua pemain layar lebar artis emak. Jadi bukannya sombong. Jadi kalau dengan caranya kalian menjatuhkan emak supaya artis-artis orang lain tidak mau masuk ke manajemen emak, itu salah banget. Alhamdulillah Allah nggak tidur. Beneran Bang. Ini emak ini ngakuin banget, di saat emak terpuruk, jatuh, diinjek-injek, itu emak diem karena emak dengerin omongan mamahnya emak. Mamahnya emak bilang jangan dilawan, diemin aja biar waktu yang bicara emak masih bisa bertahan atau tidak di dunia entertain. Karena kita ngikutin omongan orang tua, alhamdulillah berkah dari Allah, dapat penyanyi, DJ. Coba, gue seumur hidup gue nggak mau megang DJ, nggak mau gue megang DJ. Beneran, kayak apa? Iya, gue nggak mau megang betato dulu, beneran. Akhirnya gue megang. Tapi karena apa? Setiap orang ternyata itu punya. Saya ada tato nih mas soalnya. Tadinya nggak berani, tadi gue takut. Namanya orang kolot namanya kan mama kolot takut sama orang tatoan gitu. Tapi dibilang ini,
ternyata orang bertato itu lebih baik juga daripada orang-orang pada pakai kopian kan. Ditutup itu jangan sampai ketahuan. Seni tato. Jadi ternyata ya tato itu bagi mereka adalah seni dan emak tuh harus hargain itu. Nah ini penyanyinya emak kebetulan profesor, ini penyanyi rata-rata, ini DJ nih. Lo kalau mau nyari warna-warni hijau jambul, lalu ditutup lagi. Resolusi 2024. Perubahan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya, silakan nanya ke artis emak masing-masing atau ke Bang Ferry, ke Bang Jo. Tanya kenapa bisa mau masuk ke manajemen emak, kenapa Bang Ferry sama Bang Jo mau bantuin emak, kenapa? Itu harus ditanya karena bukan apa. Allah yang kirim, Mak. Nah, jawabannya udah susah tuh. Hati. Nah, Allah yang kirim. Ini tuh somasi ditujukan untuk siapa dan berapa orang pakai inisial aja? Kita kalau sebutin di sini nggak boleh. Satu itu ada, walaupun inisial itu tetap kita nanti bakalan kena masalah. Nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh ya Bang? Ya, karena agenda hari ini kan emak hanya memperkenalkan ya. Ya. Kantor hukum Ferdinand Gili-Gili, jadi nggak masuk ke sana ya. Tadi contoh aja maksud saya yang sudah berjalan proses. Jangan, pokoknya kalau aku sebutin nama takutnya kena pasal undang ITE. Walaupun dia juga ketar-ketir sebenarnya sekarang juga lagi ketar-ketir gitu loh. Maksudnya dalam arti lo naikin berita, kalian juga nih para media nih anak-anak emak juga hati-hati. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau naikin media, mau naikin berita, tanya dulu. Bener nggak sih sama orangnya, ditanya dulu dua-duanya. Kanan kiri, karena kalau naikin berita sepihak itu bakalan kena pasal undang-undang ITE. Kasihan kalian, mana anak-anak emak pernah kemarin ada yang naikin berita tentang emak pun emak langsung tegur teman anak-anak wartawannya, maksudnya emak sama mereka saya emak bilang jangan ya, jangan, bukan apa-apa, kasihan lu, nanti lu kena sama pengacaranya emak karena ini beritanya nggak benar. Kalau beritanya benar baru gitu loh. Tanya sama emak, bener nggak tuh beritanya kayak gitu? Karena emak rasa kalau emak jawab dia naik, karena dia pansos, gitu loh. Orang kalau pansos gimana caranya? Nginjek kepala kita kan? Kepala yang orang seenggaknya gini, sedikit banyak orang kenal Mak Vera lah. Nggak semuanya emak orang kenal emak juga, cuman sedikit banyak orang kenal emak. Caranya gimana nih kalau mereka mau kelihatan? Yang nginjek kepala emak dulu, ngatain emak dulu, baru mereka kan kelihatan. Kalau enggak kan mereka nggak kelihatan. Bang, untuk somasinya sendiri dilayangkan berapa kali hari? Berapa hari? Dari hari apa tuh Bang? Kemarin 18. Somasi pertama. Somasi pertama. Sekarang somasi Saya pertama dulu kita. Pertama tunggu jawaban dari mereka dulu, jawaban dari baru mereka. kita Berapa orang sih, Mas? Ada beberapa. Mantan talent emak ya? Enggak, pokoknya ada lah. selama somasi yang pertama sampai sekarang udah ada komunikasi belum? Belum ada jawaban dari mereka. Gitu. tanggapan dari mereka. Belum ada tanggapannya. Kita tunggu jawaban dari mereka. Gitu. Jadi Seandainya tidak ada tanggapan dari pihak sana, kirim somasi kedua. nggak ada tanggapan lagi? Oh, itu langsung laporan. Tidur berarti. Rata. Emang layangin somasi. Kita kalau kayak gitu aku mau tinggal serahkan ke Bang Jo sama Bang Ferry. Kira berapa lagi Bang, mungkin berapa lama lagi untuk masuk ke somasi kedua, ketiga sampai hari belum? Kita tunggu respon dari dia 7 hari kerja ya. Kalau 16 kan berarti udah lewat. Iya, mungkin kalau memang ini kita akan, karena kan menjelang tahun baru juga. Iya. Jadi mungkin di awal tahun lah. Nah, kalau memang belum ada jawabannya. Jika mau masuk ke proses hukum itu maksudnya undang-undang pasal berapa ya Bang? Pasal apa? Yang akan disanggahkan. Ya, kita penyanggaannya kan ini hanya menjawab ya terkait apa yang disangkakan ke emak gitu ya. Jadi kita hanya menjawab aja sebetulnya dalam jawaban surat somasi 1-2 mereka ya. Dan yang menjawab kalau memang itu harus berangkat ini sama-sama masuk ke ranah hukum pidananya sesuai dengan sangkaan ya silakan aja. Ini kan semua pembuktian. Jadi intinya bahwa kami ini ya tidak mau lebih masuk ke arah sana, tapi apa yang disampaikan bahwa kita kooperatif, apa yang telah disomasi kita udah jawab lewat kuasa hukumnya, tinggal nunggu respon dari mereka aja. Intinya sih itu. Karena capek, nama mama dipakai terus. Maksudnya lu mau naik silakan, tapi jangan pernah mematikan sinar orang lain untuk lu mencari rezeki. Gitu loh. Boleh kalian mau naik silakan.
kalian mau terkenal, emak dukung, emak support, tapi jangan ngejelekin emak untuk kebaikan kalian. Mbak Vera berarti di sini merasa dijelekan oleh suatu pihak gitu ya, Mbak? Iya. Dan apa perkataan yang membuat emak merasa dijelekan? Kadang-kadang mereka itu selalu ngomongnya kayak orang terzolimi gitu masuk ke manajemen emak. Kesannya tuh emak kasar, kesannya tuh emak kayak orang, padahal emak tuh orang tua. Kadang-kadang kalau ngasih pacuan buat anak-anaknya, mungkin lu jangan kayak gitu, kayak gini. Nah itu omongan kayak gitu sepertinya anak sama ibu kan bicara gitu. Cuman berita yang menyebar luas kan itu orang sampai ketemu emak bilang, loh bukannya emak galak kayak gitu. Jadi kayak image-nya tuh dibikin emak tuh galak. Dalam artian dari ex-talent. Ya boleh dibilang aku nggak berani ngomong kayak gitu, nanti takutnya malah naik Jess Mbak Vera ngangkat lagi berita, padahal enggak. Ini buat orang-orang yang pernah merasa kita pernah saling bantu. Ini saling bantu ya, bekerja sama. Itu bahasa sopannya. Karena kalau misalkan menunjuk seseorang atau menceritakan tentang orang lain, nanti emak juga kena. Cowok cewek, Mak? Nah itu lebih spesifik terus. Cuma pada pintar tahu. Pintar kali ini. Kejadiannya sendiri udah lama apa gimana, Mak? Sudah berjalan lama apa gimana? Kejadiannya sih udah ada beberapa tahun, tapi ada juga yang baru. Cuman kalau emak bilang, kalau selagi masih bisa duduk bareng, lu duduk bareng. Paling nggak enak adalah apa? Dibilang ngambil duit artis. Itu paling sensitif di dunia manajemen artis. Itu caranya salah kalau kayak gitu. Masa emak mesti buka rekeningnya emak zaman dulu? Emak bisa buka, boleh tanya sama abang. Serahin semua, bukti-bukti transferan masalahin semua. Sebelum jadi artis lu kan pada minjem duit sama gue, maksudnya mah gitu loh. Sama-sama, nanti pas keluar uang baru dibayar. Soalnya bang, maaf bang nih, kalau boleh jujur, kalau kita ke TV emang tuh bayarannya 3 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang mereka mau bayar sekolah adiknya, mau bayar untuk rumah, untuk bayar untuk mobil. Mak boleh nggak talangin dulu? Nah itu kan pakai uang kita. Gitu loh. Nah nanti pada saat uangnya mau pada keluar, kita tinggal hitung pinjaman lu berapa, pendapatan lu berapa, pengeluaran lu berapa, kan kayak gitu, bener nggak? Berarti mah pinjem duit, ngambil duit mereka nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Ayo jawab dulu kompak. Enggak. Maksudnya iya, sadar diri. Maksudnya gini loh, kita ini udah sama-sama bantu, udahlah tutup nih, menutup tahun ini, tutup semua kejelekan, keburukan, sifat iri dengki atau busuk hati, bener nggak bang? Kita langkah ini 2024 nih, melangkah di yang baru. Kenapa muka anak-anak baru? Kenapa? Mbak Vera kok anaknya ada beberapa yang baru, ada yang beberapa yang baru? Karena mereka percaya sama Mbak. Lu percaya nggak sama gue? Kenapa lu mau masuk ke gue? Siapa yang nggak kenal Mbak Vera? Mendingan pansus kayak gini. Nah, wadah bener nggak? Mendingan kalau pansos kayak gini, baik-baik pansos baik-baik, bener nggak bang? Kita pansos baik-baik, ntar gue bantu naik, mak bantu demi Allah, karena kan kita punya beberapa orang-orang yang sekarang yang tadinya kreatif, mereka jadi orang-orang besar sekarang, mereka pada punya PH, ajak dong anak gue ajak dong, kan mereka dari teman-teman lama, ya mak dari tahun 94 kan? Dari tahun 94 jadi manajer artis sampai 2023 dibilang manajer legend. Ya alhamdulillah banyak teman-teman mak yang tadinya mereka yang ya biasa-biasa aja, mereka sekarang jadi luar biasa, mereka punya PH sendiri. Mak, gue ada kerjaan nih buat anak lu. Oh yaudah pakai nih anak gue untuk manajer lebar, kan kayak gitu. Maksudnya lebih baik kita jaga silaturahmi daripada saling bermusuhan. Ya, bermusuhan. Fitnah. Itu kan. Ma ex-talentnya itu artis, penyanyi. Gue nggak ngomong ex-talent atau bukan. Gue nggak berani ngomong. Pokoknya orang yang pernah bekerja sama mama. Pernah bekerja sama mak, entah itu, entah itu gitu. Lu mau ngulik juga nggak bakalan ketemu sama gue gitu. Nah, mungkin kalau nggak bisa dibocorin, bisa mungkin sebelum disomasi itu udah ada obrolan langsung sama beliau atau gimana mungkin sama orang-orang yang somasi saat ini? Oh aku nggak ngomong sama mereka, karena dari pihak
pengacara aja, karena udah bukan hak Emma lagi untuk ngomong. Kita yang mewakili. Jadi Bang Ferry dan Bang Jo yang maju. Tapi sebelum ada somasi sempat ada omongan ke keluarganya sih? Enggak. Karena bukan apa-apa, ngapain juga dia omongin orang mereka udah ngejelekin. Itu menjatuhkan nama baik orang. Maksudnya lu boleh bersinar tapi tanpa harus mematikan sinar orang lain lah. Jadilah orang baik tapi tahu diri, jangan orang ya kan. Kalau orang baik itu kan orang tahu diri itu pasti baik, Bang. Tapi orang baik itu belum tentu tahu diri. Cluenya dikit ya cluenya. Lah sampai botak juga akan ngomong karena nggak boleh sama pengacara gue. Tapi Mak membuka pintu damai masih? Kalau damai masih. Karena syaratnya apa? Allah itu memaafkan. Nggak perlu uang kok, mereka masuk ke manajemen mah juga nggak pakai uang. Sekarang gue mau bilang nih, gue terus terang, lo orang yang mau masuk manajemen gue bayar sama gue sekarang. Gue capek. Udah kalau udah terkenal lupa ngatain. Mendingan nggak usah, mendingan sekarang ini mau bayar masuk manajemen mah bayar. Bukan apa ujung-ujungnya ntar lo repot ngatain gue. Oh berarti yang itu udah punya nama, bisa dibilang udah punya nama. Syarat buat damai apa Mak? Syarat buat damainya apa? Enggak, kita duduk bareng aja, ngobrol aja. Karena dengan itikat baik aja untuk minta maaf aja udah bagi kita udah cukup ya Bang. Iya. Padahal kan Mas sendiri kerugian juga kan, jadi talent-talent nggak ada yang mau masuk. Ada tuntutan ke situ nggak? Tapi percaya nggak? Dengan ada berita-berita kayak begitu, yang mau masuk manajemen mah yang DM IG, TikTok itu banyak banget Mak. Gimana cara jadi artis Mak? Gimana cara jadi? Kan jadi malu. Aturan mereka yang mau terkenal jadi gue yang pada terkenal. Resolusi 2024 untuk Mak, apa? Ayo. Terkenal. Gue jadi pemain film. Jadi merangkap. Dia pelakor deh. Gitu ya? Bener Bang. Dia beneran dia jadi pelakor ya. Amin. Jadi peran utamanya. Ini jadi ustad. Ini jadi preman nih dia. Nah kalau dia host dia kuliner sama sitcom, dia stripping. Alhamdulillah. Nih kalau ini mau ngebangun klinik. Alhamdulillah. Pak Prof mau bangun klinik ini Bang. Dia jadinya dalam satu kontak itu di klinik itu ada klinik gigi, ada klinik saraf, ada paru. Jadi dalam satu klinik itu untuk kesehatan semua tanpa pisau bedah. Iya. Jadinya alhamdulillah disebut rumah sehat ya Papi. Iya. Gini, DJ, ini penyanyi susah banget diajarin ini, pengusaha juga. Begitu kita mau bikin warung ya Bang. Ya siap. Kita mau bikin warung Mak Vera, resolusi 2024, insya Allah dekat daerah Kebon Jeruk juga, karena gue cinta banget sama Kebon Jeruk. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan gue nyalek deh tahun depan. Lu pada milih gue kagak? Milih. Goals 2023 Pan. Ini dia. 2023 goals yang belum tercapai adalah Mak itu mau umroh. Amin. Mak mau umroh. Jadinya kalau ngeliatin orang tuh di TikTok, wih umroh enak banget gitu. Jadi terpancing dulu emak yang berangkatin orang-orang umroh, sekarang tuh emak mau yang umroh. Masa emak nggak umroh yang lainnya gue umrohin gitu. Ini mudah-mudahan filmnya emak di 2024 juga kelar, jalan, semuanya goalsnya emak, film emak tayang aja. Amin. Gitu, jadi ya nanti ini wartawan semua juga gue pakai door prize, siapa tuh yang minta door prize? Ntar gue bikin door prize tuh, ya motor. Ya, minimal motor ya Bang, minimal motor buat wartawan, tapi door prize satu, kocok, ntar depan muka. Pokoknya kasih kartu nama ataupun kasih nama aja medianya apa gitu. Dulu Olga juga kayak gitu, kita bikin film door prize untuk wartawan itu yang datang, yang kasus datang kocok kasih. Gitu. Tapi itu untuk rezeki-rezekian, jangan sampai dibilang Mak Vera pilih kasih kagak, kita kocok. Siapa yang beneran? Gua kagak pernah pilih kasih. Manajemen aja nih, gua tanya deh sama orang, gua pernah pilih kasih nggak sih? Katanya Mak suka pilih kasih. Tuh, katanya milih ini belain si Ray mulu. Tahu si Ray lu, ini belain dia mulu, katanya gitu. Padahal nggak ada pilih kasih beneran. Karena Mak itu misalkan belain dia doang gitu Bang. Jadi kadang-kadang di manajemen itu kan rezeki beda-beda nih. Mak jualan nih artis Mak, Mak buka di atas meja. Siapa yang dapat rezekinya itu kan
haknya mereka, rezekinya mereka. Betul. Hatinya dilempengin, hatinya dilurusin, jadi dapat rezeki. Halo? Bentar ya Pak. Jadi kalau mau rezeki lancar, dilancarin deh. Amin. Rezekinya hatinya lempengin. Amin. Iya Bang? Iya, setuju. Ada yang mau ditanya lagi gak? Ada yang disampaikan ke beliau? Oh, pihak sana, gitu. Pihak sana, yang mau sampaikan sama pihak sana, satu, awal kita kerja baik, kerja samanya baik, kenal-kenalnya baik, datang juga baik-baik, keluar ataupun berpisah pun secara baik-baik aja, tanpa harus saling ngejelekin. Jadi maunya emak, kita jadi saudara aja deh. Walaupun udah nggak bisa kerja sama lagi, kita tetap jadi saudara. Mama mau kayak gitu doang Bang. Ya, karena banyak keluarga, banyak saudara, banyak rezekinya katanya. Banyak yang bisa nyatuin silaturahmi itu lebih bagus daripada saling bermusuhan dan saling ngejelekin. Itu doang sih yang mau sampaikan. Jadi di 2024 mudah-mudahan semuanya ada titik baik, semuanya ada kebaikan yang muncul di 2024. Sio naga nih, sionya gue. Tahu nih. Besok 2024 nih sio naga. Iya kan? 2024 ya. Sionya mah. Taruh naga nih naga. Kalau bisa 9 naga gua ke 10 naga. Lima tinggal di kepala naga. Nah, cuma di kepala naga. Ini dia makanya betah di sini. Kata 9 naga mah. Masuk. Berarti kita nanti di sini. Insyaallah. Jangan cemburu ya, Mak, orang stabil. Cantik ya. Kalau cemburu suruh pulang. Mak nggak pelakor. Ini dia. Soalnya ini filmnya pelakor. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, aman ya? Mak Vera, manajer artis yang pernah menangani Olga Syahputra, mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang berusaha menjatuhkan namanya. Bahkan, Mak Vera mengenalkan kuasa hukum yang akan menangani kasusnya dan jika kedepannya ada lagi yang berurusan dengannya. Mak Vera menindak tegas pihak-pihak yang merugikan dirinya lantaran merasa namanya dijelek-jelekan. Menurut Mak Vera, pencemaran nama baiknya itu bertujuan agar tak ada talent yang ingin masuk ke manajemennya. Mbak, itu minumnya tuh Mbak. Kalau itunya dicopotin aja akuanya. Dasar orang kaya, kalau handphone, kok di mana handphone gue? Bukan kita mesti ngomong orang kaya. Orang kaya. Afirmasinya baik. Kalau baru aku mau manggil papi di mana? Ayo sini papi Basel, aman. Pertama kita foto keluarga dulu ya. Pengantinnya tolong. Bang Ferry sama Bang Jo. Lu bisa nahan di sini. Jadi nggak bisa geser apa gitu. Apa? Aman. Nanti dulu kalau sekarang jangan pas ulang tahun aja. Oh biasa kalau ulang tahun tanya siapa itu, ya? Juni. Kalau ulang tahun tuh Juni. Aku mending ngasih jajan dulu, ngapain juga door prize. Tahu emang di doang gue. Yang ngomong siapa sih? Gua. Tadi suaranya beda. Nanti ya kalau kau bikin acara, misalkan ada launching film kan rencana bulan tahun depan launching film anak-anak emak. Besok tahun depan, Mak. Ah? Besok tahun depan. Iya makanya kan mesti ada launchingnya dulu. Hari apa, Mak? Kayak dulu Olga kan bikin film tuh Taman Lawang, kita bagi-bagi motor untuk wartawan. Door prize-nya. Nah, hari ini bagi-bagi apartemen. Amin, lu Biki bilang dong gue jadi pengusaha apartemen. Amin. Ayam aja, Mak. Ayam bakar enak loh, ayam bakar, Mak. Enak kan bagi saya, lu udah makan belum? Udah. Bang, sini Bang. Iya, Bang. Ayo Kakak. Sini, ayo. Sini.
Bang? Pinter anak-anak Ya. Pinter anak-anak. Oke, yuk. Nih TBL nih pasti Fitri, bukan? Sofian. Iya Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Salam nih untuk Mbak Fitri. Sofian salam. Sofian dinaikin ya. Sofian. Ayo, ini udah lengkap nih, Mak. Udah. Udah. Dilengkap ya semuanya. Pak. Oh, guys, yuk. Nih, udah. Oke. Ya, Mak aman, Mak. Silakan, Mak. Foto ya. Foto ini kita kirim ke Mak ya. Iya, mak yang ngarahin kiri kanan kanan gitu. Oh iya. Apply ini. 1, 2, 3. Tengah boleh. Tengah atas. 3, 2, 1. Mas ini mah langsung naik nih, Mak. Lo naik ya uang keluar lah. Gimana sih lo nonton baru nggak pulang? Ayo cus yuk. Mak. Ayo tunggu, ganti baterai. Aduh. TBL nih, Mak. TBL nih. TBL nih, Mak. TBL nih, Mak. TBL emang ya. Tapi Ya. TBL baik mama nggak pernah jelek-jelekin. Oh, apalagi kita. Yang jelek-jelekin gue sial hidupnya. Ya, 3, 2, 1. Oke, Ma, mungkin bisa diceritain hari ini ada apa sih, Ma, rame-rame? Nah, hari ini nih sebenarnya penutup akhir tahun 2023. Ya Bismillah, setiap manusia pasti ada salah, ada hilaf, ada kekurangan dan kelebihan. Di 2023 ini juga banyak sakit, pedih, bahagia nyampur jadi satu dalam hidupnya Mak dan CMI Manajemen. Hari ini juga Mak memperkenalkan lawyernya Mak yang selalu mendampingi Mak di saat Mak senang, bahagia, susah. Ini adiknya Mak, Bang Ferry Kili-Kili. Bang Jo juga nih istri dari Bang Ferry. Mak ngenalin semua, jadi sekarang siapa yang ngehantem emak, yang nyikut emak, yang mau ngejatoin emak, udah ada Bang Ferry, lo partner kiri-kiri ya. Insyaallah. Gitu. Jadi kan capek nih, gue curhat boleh nggak? Boleh gue curhat. Karena gini, capek banget dengan di dunia entertain ini yang kadang-kadang mereka mau naik, mau jadi terkenal, tapi ngejelekin orang dulu. Pansos dulu, pakai nama Mafera begini, padahal ceritanya nggak seperti itu, banyak lebay, gitu loh. Akhirnya kesel nih, akhirnya ngomonglah sama adikku nih, sama Bang Ferry, bener ya, Bang Ferry. Aku curhat sama Bang Ferry sama Bang Jo. Nah, aku bilang, kata Bang Jo, kalau kayak gitu sama Bang Ferry harusnya dilegalin ini aja, dijaga Mak. Jadi segala sesuatu urusan emak yang menyangkut kejelekan nama baik emak, artis-artisnya emak, ini kan artis-artisnya emak nih yang mau ngejatuhin emak kemarin, maunya kan adalah emak itu supaya nggak ada yang mau masuk lagi ke manajemen emak untuk emak ngejelek-jelekin emak. Jadi emak langsung kasih unjuk nih loh, orang-orang hebat yang ibarat kata punya karya, mereka suaranya bagus-bagus nih. Profesor emak, Profesor Dede Supriyatna ini yang nyembuhin Raffi Ahmad, Luna Maya nih. Jadi ada beberapa orang hebat dalam hidup emak, orang-orang baik dalam hidup emak yang membantu emak, termasuk Bang Ferry. Amin. Gitu loh. Gitu loh. Emak nih jadi kesel sendiri karena apa? Capek, lama-lama emak bentar-bentar Mafera begini, Mafera begitu. Capek. Maksudnya emak sama teman-teman media sayang, sama teman-teman klien emak juga sayang, sama partner emak sayang, sama artis-artis emak ataupun mantan artis emak juga sayang. Nggak mungkin kita hidup serumah 5 tahun kalau misalkan kita nggak sayang. Gitu, nggak mungkin kita bareng-bareng kerjasama kalau kita nggak sayang. Gitu loh. Kalau misalkan dia nggak dapet rezekinya kan itu bukan salahnya emak. Tapi jangan pakai namanya Mafera buat kemajuannya mereka, maksudnya kesuksesannya mereka, nginjek kepala emak, ngejelekin emak, tapi untuk mereka terkenal. Yang rugi kan emak. Kasihan orang tua emak, anaknya emak, suaminya emak, keluarganya emak. Kok beritanya gitu lagi, capek. Akhirnya ngadulah sama adikku, Bang Ferry sama Bang Jo. Gitu. Bang, ada kan Bang suratnya dibawa, surat puasa kan? Jadi ada yang harus melaporkan, jadinya kita somasi juga, maksudnya ada beberapa yang harus disomasi biar mereka
tidak memanfaatkan yang lagi. mereka tahu bahwa Mafera sekarang ada dalam perlindungan, ada adiknya, ada Pak Medis, ada kita lah yang bersama-sama dengan Mafera. Jadi orang-orang nggak bisa semena-mena macam-macam mau bisa mau apa. Itu siapa ada. Nah, boleh ditunjukin tuh Bang, ini Ferry Kili-Kili Law Partner. Kenapa Ma tutup? Karena ini menyangkut nama orang tersebut, kita nggak boleh, nanti takutnya kena pasal Undang-Undang ITE. Maka ditutup, karena sudah sangat menyenggol emak banget gitu. Jadi sekarang kalau emak disenggol, Bang Jo sama Bang Ferry yang maju, bukan emak lagi nih. Begitupun artis-artis emak. Semua yang nanganin beliau, Bang Ferry sama Bang Jo. Bang gimana Bang? Kalau ngelihat kasusnya anak-anak muda sekarang ini kan kadang-kadang mereka tuh suka pansos. Kalau Bang Ferry melihat seperti apa tuh Bang Jo, Bang Ferry? Oke, baik ya. Tadi buat rekan-rekan media disampaikan sama Emak ya, karena yang merasa apa sih risih, terganggu, sedangkan karir sedang naik gitu kan, jadi terhambat lah. Mungkin karena apa berita-berita hoax ya kan, terus saya artis satu sama lain juga saling menjelekkan apa yang disampaikan Emak ya. Jadi dengan keberadaan kami di sini yang bekerja sama dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH, jadi kita mendampingi atau mengadvokasi semua persoalan yang ada di Emak ya. Tadi saya sampaikan salah satu kasus ya. Surat kuasanya ini sedang berproses, sedang berjalan juga, salah satunya itu. Tapi tidak mungkin kemudian hari nanti ada celah-celah yang memang itu melanggar undang-undang ITE, ya kita selaku kuasa hukumnya Emak dari PT CMA ya, CMA Cahaya Mega Indonesia ya, kita semua mengadvokasi mulai dari manajemennya dan artis-artisnya, karena kita jelas di situ adanya kerjasama PT CMA dengan kantor hukum Ferry Kili-Kili SH. Itu aja Junaidim. Ya. Dan Bang Ju. Itu anak-anakku. Nah, nanti kalian boleh tanya ke artis-artis Emak yang baru. Alhamdulillah, demi Allah nih, artis Emak semua udah punya kerjaan nih. Tahun depan semua udah dapat layar lebar, sampai dapatnya ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang di pojok nih dapat salah satu TV jadi host kuliner, ini penyanyi, layar lebar, ini semua pemain layar lebar artis Emak. Jadi bukannya sombong. Jadi kalau dengan caranya kalian menjatuhkan Emak supaya artis-artis orang lain tidak mau masuk ke manajemen Emak, itu salah banget. Alhamdulillah Allah nggak tidur. Beneran Bang, ini Emak ini ngakuin banget, di saat Emak terpuruk, jatuh, diinjek-injek, itu Emak diem karena Emak dengerin omongan mamahnya Emak. Mamahnya Emak bilang jangan dilawan, diamin aja biar waktu yang bicara Emak masih bisa bertahan atau tidak di dunia entertain. Karena kita ngikutin omongan orang tua, alhamdulillah berkah dari Allah, dapat penyanyi, DJ. Coba, gue seumur hidup gue gak mau megang DJ, gak mau gue megang DJ. Beneran, kayak apa? Iya, gue gak mau megang betato dulu, beneran. Akhirnya gue megang. Tapi karena apa? Setiap orang ternyata itu punya. Saya ada tato nih maksudnya. Tadinya gak berani. Tadi gue takut. Namanya orang kolot ya. Namanya kan mama kolot ya. Takut sama orang tatoan gitu. Tapi dibilang ini, ternyata orang bertato itu lebih baik juga daripada orang-orang pada pakai kopian kan. Ditutup ya itu, jangan sampai ketahuan. Sini tato. Jadi ternyata ya tato itu bagi mereka adalah seni, dan Emak tuh harus hargain itu. Nah, ini penyanyinya Emak, kebetulan profesor. Ini penyanyi rata-rata, ini DJ nih. Lo kalau mau nyari warna-warni hijau jambul. Warna lo ditutup lagi. Resolusi 2024. Perubahan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya, silakan nanya ke artis Emak masing-masing atau ke Bang Ferry, ke Bang Jo. Tanya kenapa bisa mau masuk ke manajemen Emak, kenapa Bang Ferry sama Bang Jo mau bantuin Emak, kenapa? Itu harus ditanya karena bukan apa. Allah yang kirim Emak. Nah, itu jawabannya udah susah tuh. Allah yang kirim. Itu somasi ditujukan untuk siapa dan berapa orang, pakai inisial aja? Kita kalau sebutin di sini nggak boleh. Satu itu ada, walaupun inisial itu tetap kita nanti bakalan kena masalah. Nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh ya Bang? Ya, karena
agenda hari ini kan emak hanya memperkenalkan ya. Kantor hukum Ferdinand Gili-Gili, jadi nggak masuk ke sana ya. Tadi contoh aja maksud saya yang sudah berjalan proses. Jangan, pokoknya kalau aku sebutin nama takutnya kena pasal undang ITE. Walaupun dia juga ketar-ketir sebenarnya, sekarang juga lagi ketar-ketir gitu loh. Maksudnya dalam arti lo naikin berita, kalian juga nih para media nih, anak-anak emak juga hati-hati nih. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau naikin media, mau naikin berita, tanya dulu. Bener nggak sih sama orangnya, ditanya dulu dua-duanya, kanan kiri. Karena kalau naikin berita sepihak itu bakalan kena pasal undang-undang ITE. Kasihan kalian, mana anak-anak emak pernah kemarin ada yang naikin berita tentang emak pun emak langsung tegur teman anak-anak wartawannya, maksudnya emak sama mereka sayang, emak bilang jangan ya, jangan, bukan apa-apa, kasihan lu, nanti lu kena sama pengacaranya emak, karena ini beritanya nggak benar. Kalau beritanya benar baru gitu loh. Tanya sama emak, bener nggak tuh beritanya kayak gitu? Karena emak rasa kalau emak jawab dia naik, karena dia pansos gitu loh. Orang kalau pansos gimana caranya? Nginjak kepala kita kan, kepala yang orang seenggaknya gini, sedikit banyak orang kenal Mak Vera lah. Nggak semuanya emak orang kenal emak juga, cuman sedikit banyak orang kenal emak. Caranya gimana nih kalau mereka mau kelihatan? Yang nginjak kepala emak dulu, ngatain emak dulu, baru mereka kan kelihatan. Kalau enggak kan mereka nggak kelihatan. Bang, untuk somasinya sendiri dilayangkan berapa kali hari? Berapa hari? Dari hari apa tuh Bang? Kemarin 18. Somasi pertama. Somasi pertama. Sekarang somasi saya pertama dulu kita. Pertama tunggu jawaban dari mereka dulu, baru mereka. kita tanggap. Berapa orang sih, Mak? Ada beberapa. Mantan talent emak ya? Enggak, pokoknya ada lah. Selama somasi yang pertama sampai sekarang udah ada komunikasi belum? Belum ada jawaban dari mereka. Gitu. Tanggapan dari mereka belum ada tanggapannya. Kita tunggu jawaban dari mereka. Gitu. Jadi Seandainya tidak ada tanggapan dari pihak sana, kirim somasi kedua. nggak ada tanggapan lagi? Oh, itu langsung laporin. laporan. Tidur berarti. Rata. Emang layangin somasi. Kita kalau kayak gitu aku mah tinggal serahkan ke Bang Jo sama Bang Ferry. Kira berapa lagi Bang? Mungkin berapa lama lagi untuk masuk ke somasi kedua, ketiga sampai hari belum? Kita tunggu respon dari dia 3 hari kerja ya. Kalau 14 kan berarti udah lewat. Iya, mungkin kalau memang ini kita kan, karena kan menjelang tahun baru juga. Iya. Jadi mungkin di awal tahun lah. Nah, kalau memang belum ada jawabannya. Jika mau masuk ke proses hukum itu maksudnya undang-undang pasal berapa ya Bang? Pasal apa? Yang akan disanggahkan. Ya, kita penyanggaannya kan ini hanya menjawab ya terkait apa yang disangkakan ke emak. Jadi kita hanya menjawab aja sebetulnya dalam jawaban surat somasi 1-2 mereka ya. Kita hanya menjawab kalau memang itu harus berangkat ini sama-sama masuk ke ranah hukum pidananya sesuai dengan sangkaan ya silakan aja. Ini kan semua pembuktian. Jadi intinya bahwa kami ini dia tidak mau lebih masuk ke arah sana, tapi apa yang disampaikan Mak bahwa kita kooperatif, apa yang telah disomasi kita udah jawab lewat kuasa hukumnya, tinggal nunggu respon dari mereka aja. Intinya sih itu. Karena capek, nama mama dipakai terus. Maksudnya lu mau naik silakan, tapi jangan pernah mematikan sinar orang lain untuk lu mencari rezeki. Gitu loh. Boleh kalian mau naik silakan. Kalian mau terkenal, emak dukung, emak support, tapi jangan ngejelekin emak untuk kebaikan kalian. Mbak Vera berarti di sini merasa dijelekan oleh suatu pihak gitu ya, Mbak? Iya. Dan apa perkataan yang membuat emak merasa dijelekan? Kadang-kadang mereka itu selalu ngomongnya kayak orang terzolimi gitu masuk ke manajemen emak. Kesannya tuh emak kasar. Kesannya tuh emak kayak orang, padahal emak tuh orang tua. Kadang-kadang kalau ngasih pacuan buat anak-anaknya, mungkin lu jangan kayak gitu, kayak gini. Nah itu omongan kayak gitu sepertinya anak sama ibu kan bicara gitu. Cuman berita yang menyebar luas kan itu orang sampai ketemu emak bilang, loh bukannya emak galak kayak gitu. Jadi kayak image-nya tuh dibikin emak tuh galak. Dalam artian dari ex-talent. Ya boleh dibilang aku nggak berani ngomong kayak gitu, nanti takutnya malah naik just Mbak Vera ngangkat lagi berita, padahal enggak. Ini buat orang-orang yang pernah merasa kita pernah saling bantu.
saling bantu ya, bekerja sama. Itu bahasa sopannya. Karena kalau misalkan menunjuk seseorang atau menceritakan tentang orang lain, nanti Mak juga kena. Cowok cewek Mak? Nah itu lebih spesifik terus. Cuma pada pintar tahu. Pintar kali ini. Kejadiannya sendiri udah lama apa gimana Mak? Sudah berjalan lama apa gimana? Kejadiannya sih udah ada beberapa tahun, tapi ada juga yang baru. Cuman kalau Mak bilang, kalau selagi masih bisa duduk bareng, lu duduk bareng. Paling gak enak adalah apa? Dibilang ngambil duit artis. Itu paling sensitif di dunia manajemen artis. Itu caranya salah kalau kayak gitu. Masa Emak mesti buka rekeningnya Emak zaman dulu? Emak bisa buka. Boleh tanya sama abang. Serahin semua bukti-bukti transferan, masalahin semua. Sebelum jadi artis lu kan pada minjem duit sama gue, maksudnya mah gitu loh, sama-sama. Nanti pas keluar uang baru dibayar. Soalnya bang, maaf bang nih, kalau boleh jujur, kalau kita ke TV emang tuh bayarannya 3 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang mereka mau bayar sekolah adiknya, mau bayar untuk rumah, untuk bayar untuk mobil. Mak boleh nggak talangin dulu? Nah itu kan pakai uang kita. Gitu loh. Nah nanti pada saat uangnya mau pada keluar, kita tinggal hitung pinjaman lu berapa, pendapatan lu berapa, pengeluaran lu berapa, kan kayak gitu, bener nggak? Berarti Mak pinjem duit, ngambil duit mereka nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Ayo jawab dulu kompak. Enggak. Maksudnya iya, sadar diri. Maksudnya gini loh, kita ini udah sama-sama bantu, udahlah tutup nih, menutup tahun ini, tutup semua kejelekan, keburukan, sifat iri dengki atau busuk hati, bener nggak bang? Kita langkah ini 2024 nih, melangkah di yang baru. Kenapa muka anak-anak baru? Kenapa? Mak Vera kok anaknya ada beberapa yang baru, ada yang beberapa yang baru? Karena mereka percaya sama Mak. Lu percaya nggak sama gue? Kenapa lu mau masuk ke gue? Siapa yang nggak kenal Mak Vera? Mendingan pansus kayak gini. Nah, warga bener nggak? Mendingan kalau pansos kayak gini, baik-baik pansos baik-baik, bener nggak bang? Kita pansos baik-baik, ntar gue bantu naik, Mak bantu demi Allah, karena kan kita punya beberapa orang-orang yang sekarang yang tadinya kreatif, mereka jadi orang-orang besar sekarang, mereka pada punya PH, ya ajak dong anak gue ajak dong, kan mereka dari teman-teman lama, ya Mak dari tahun 94 kan? Dari tahun 94 jadi manajer artis sampai 2023 dibilang manajer legend. Ya alhamdulillah banyak teman-teman Mak yang tadinya mereka yang ya biasa-biasa aja, mereka sekarang jadi luar biasa, mereka punya PH sendiri. Mak, gue ada kerjaan nih buat anak lu. Oh yaudah pakai nih anak gue untuk main layar lebar. Kan kayak gitu. Maksudnya lebih baik kita jaga silaturahmi daripada saling bermusuhan. Ya, bermusuhan. Fitnah. Itu kan. Mak ex-talentnya itu artis, penyanyi. Gue nggak ngomong ex-talent atau bukan. Gue nggak berani ngomong. Pokoknya orang yang pernah bekerja sama Mama. Pernah bekerja sama Mak, entah itu, entah itu gitu. Lu mau ngulik juga nggak bakalan ini sama gue. Gitu. Nah, mungkin kalau nggak bisa dibocorin, bisa mungkin sebelum disomasi itu udah ada obrolan langsung sama beliau atau gimana mungkin sama orang-orang yang somasi saat ini? Oh, aku nggak ngomong sama mereka, karena dari pihak pengacara aja, karena udah bukan hak Emma lagi untuk ngomong. Kita yang mewakili. Jadi Bang Ferry dan Bang Jo yang maju. Tapi sebelum ada somasi sempat ada omongan kekeluargaan nggak sih? Enggak. Karena bukan apa-apa, ngapain juga dia omongin orang mereka udah ngejelekin. Itu menjatuhkan nama baik orang. Maksudnya lu boleh bersinar tapi tanpa harus mematikan sinar orang lain lah. Jadilah orang baik tapi tahu diri, jangan orang, ya kan? Kalau orang baik itu kan orang tahu diri itu pasti baik, Bang. Tapi orang baik itu belum tentu tahu diri. Klunya dikit Mak, dikit ya klunya. Lah sampai botak juga lu jangan ngomong karena nggak boleh sama pengacara gue. Tapi Mak membuka pintu damai masih? Kalau damai masih. Karena syaratnya apa? Allah itu memaafkan. Nggak perlu uang kok, mereka masuk ke manajemen mah juga nggak pakai uang. Sekarang gue mau bilang nih, gue terus terang, lo orang yang mau masuk manajemen gue bayar sama gue sekarang. Gue capek. Udah kalau udah terkenal lupa ngatain.
Mendingan nggak usah, mendingan sekarang ini masuk manajemen mak bayar. Bukan apa ujung-ujungnya ntar lu repot ngatain gue. Oh berarti yang itu udah punya nama, bisa dibilang udah punya nama. Syarat buat damai apa mak? Syarat buat damainya? Enggak, kita duduk bareng aja, ngobrol aja. Karena dengan itikat baik aja untuk minta maaf aja udah bagi kita udah cukup ya bang. Iya. Padahal kan mas sendiri kerugian juga kan, jadi talent-talent nggak ada yang mau masuk. Ada tuntutan ke situ nggak? Tapi percaya nggak? Dengan ada berita-berita kayak begitu, yang mau masuk manajemen mah yang DM IG, TikTok itu banyak banget mak. Gimana caranya jadi artis mak, gimana cara jadi, kan jadi malu. Aturan mereka yang mau terkenal jadi yang pada terkenal. Resolusi 2024 untuk mak, apa? Ayo. Terkenal. Oh sorry. Gue jadi pemain film. Jadi bukan merangkap. Dia pelakor deh. Oh gitu ya? Bener bang. Ini bener dia jadi pelakor ya. Amin. Jadi peran utamanya. Oh Ini jadi ustad. Ini jadi preman nih dia. Nah kalau dia host dia kuliner sama sitcom dia stripping. Alhamdulillah. Nih kalau ini mau ngebangun klinik. Alhamdulillah. Pak Prof mau bangun klinik ini bang. Dia jadinya dalam satu kontak itu di klinik itu ada klinik gigi, ada klinik saraf, ada paru. Jadi dalam satu klinik itu untuk kesehatan semua tanpa pisau bedah. Iya. Oh. Jadinya alhamdulillah disebut rumah sehat ya papi. Iya. Gini kayak DJ, ini penyanyi susah banget diajarin ini, pengusaha juga. Begitu kita mau bikin warung ya bang. Ya siap. Kita mau bikin warung Mak Vera, resolusi 2024, insya Allah dekat daerah Kebonjeruk juga, karena gue cinta banget sama Kebonjeruk. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan gue nyalek deh tahun depan. Lu pada milih gue kagak? Milih. Goals 2023. Pan. Ini dia, 2023 goals yang belum tercapai adalah Mak itu mau umroh. Amin. Insyaallah. Mak mau umroh. Jadinya kalau ngeliatin orang tuh di TikTok, wih umroh enak banget gitu. Jadi terpancing dulu emak yang berangkatin orang-orang umroh, sekarang tuh emak mau yang umroh. Masa emak nggak umroh yang lainnya gue umrohin gitu. Ini mudah-mudahan filmnya emak di 2024 juga kelar jalan semuanya, goalsnya emak film emak tayang aja. Amin. Gitu. Jadi ya nanti ini wartawan semua juga gue pakai door prize, siapa tuh yang minta door prize? Ntar gue bikin door prize tuh. Ya, motor. Ya, minimal motor ya bang, minimal motor buat wartawan. Tapi door prize satu, cocok, ntar depan muka. Pokoknya kasih kartu nama ataupun kasih nama aja medianya apa gitu. Dulu Olga juga kayak gitu. Kita bikin film door prize-nya untuk wartawan itu yang datang. Yang kasus khusus datang kocok kasih gitu. Tapi itu untuk rezeki-rezekian, jangan sampai dibilang Mak Vera pilih kasih kagak, kita kocok. Siapa yang beneran? Gua kagak pernah pilih kasih. Manajemen aja nih, gua tanya deh sama orang, gua pernah pilih kasih nggak sih? Katanya Mak suka pilih kasih. Tuh, katanya milih ini belain si Rey mulu. Tahu si Rey lu, ini belain dia mulu, katanya gitu. Padahal nggak ada pilih kasih beneran. Karena emak itu misalkan belain Dion doang gitu bang. Jadi kadang-kadang di manajemen itu kan rezeki beda-beda nih. Emak jualan nih artis emak, emak buka di atas meja. Siapa yang dapat rezekinya itu kan haknya mereka, rezekinya mereka. Hatinya dilempengin, hatinya dilurusin, jadi dapat rezeki. Halo? Bentar ya Pak. Jadi kalau mau rezeki lancar, dilancarin deh. Amin. Rezekinya hatinya lempengin. Amin. Iya bang? Iya setuju. Ada yang mau ditanya lagi kayak? Ada yang disampaikan ke beliau? Oh, pihak sana, gitu. Pihak sana yang mau sampaikan sama pihak sana satu. Awal kita kerja baik, kerja samanya baik, kenal-kenalnya baik, datang juga baik-baik, keluar ataupun berpisah pun secara baik-baik aja, tanpa harus saling ngejelekin. Jadi maunya emak kita jadi saudara aja deh, walaupun udah nggak bisa kerja sama lagi, kita tetap jadi saudara. Mama mau kayak gitu doang bang, ya, karena banyak keluarga, banyak saudara, banyak rezekinya katanya. Banyak yang bisa nyatuin
silaturahmi itu lebih bagus daripada saling bermusuhan dan saling ngejelekin. Itu doang sih yang mau sampaikan. Jadi di 2024 mudah-mudahan semuanya ada titik baik, semuanya ada kebaikan yang muncul di 2024. Sio naga nih, sionya gue. Tahu nih. Besok 2024 nih sio naga. Iya kan? 2024 ya. Sionya mah. Taruh naga nih naga. Kalau bisa 9 naga gue ke 10 naga. Dia mah tinggal di kepala naga. Nah, cuma di kepala naga. Ini dia makanya betah di sini. Kata 9 naga mah. Masuk. Berarti kita nanti di sini. Insyaallah. Jangan cemburu ya, mah orang stabil. Cantik ya. Kalau cemburu suruh pulang. Emang nggak pelakor. Ini gini. Soalnya ini filmnya pelakor. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, aman ya? Mark Vera, manajer artis yang pernah menangani Olga Syahputra, mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang berusaha menjatuhkan namanya. Bahkan, Mark Vera mengenalkan kuasa hukum yang akan menangani kasusnya dan jika kedepannya ada lagi yang berurusan dengannya. Mark Vera menindak tegas pihak-pihak yang merugikan dirinya lantaran merasa namanya dijelek-jelekan. Menurut Mark Vera, pencemaran nama baiknya itu bertujuan agar tak ada talent yang ingin masuk ke manajemennya. Mbak, itu minumnya tuh Mbak. Kalau itunya dicopotin aja akuanya. Dasar orang kaya naruh handphone, di mana handphone gue? Bukan kita mesti ngomong orang kaya. Orang kaya. Afirmasinya baik. Waduh, kepala gede. Baru mau memanggil papi di mana? Ayo sini papi Basel, aman. Pertama kita foto keluarga dulu ya. Pengantinnya tolong. Bang Ferry sama Bang Jo. Lu bisa nahan di sini. Jadi nggak bisa geser apa gitu. Apa? Aman. Nanti dulu kalau sekarang jangan pas ulang tahun aja. Biasa kalau ulang tahun tanya siapa itu, ya? Kalau ulang tahun tuh Juni. Aku mending ngasih jajan dulu, ngapain juga door prize. Tahu emang di doang gue. Yang ngomong siapa sih? Gua. Tadi suaranya beda. Nanti ya kalau kau bikin acara, misalkan ada launching film kan rencana bulan tahun depan launching film anak-anak emak. Besok tahun depan, Mbak. Ah? Besok tahun depan. Iya, makanya kan mesti ada launchingnya dulu. Hari apa, Mak? Kayak dulu Olga kan bikin film tuh Taman Lawang, kita bagi-bagi motor untuk wartawan. Door prize-nya. Nah, hari ini bagi-bagi apartemen. Amin, lu bilang dong gue jadi pengusaha apartemen. Amin. Ayam aja, Pak. Bakar enak nggak yang bakar, Mak? Enak kan bakar ayam, Mak? Lu udah makan belum? Udah. Bang, sini Bang. Iya, Bang. Ayo Kakak. Sini, ayo. Sini. Oh, iya. Ini. Bang. Bang. Pinter anak-anak. Ya. Pinter anak-anak. Oke, yuk. Nih, TBL nih, pasti Fitri. Bukan? Sofian. Iya, Mbak Fitri. Mbak Fitri ya? Salam nih untuk Mbak Fitri. Sofian salam. Sofian, dinaikin ya. Sofian. Ayo, ini udah lengkap nih, Mak. Udah. Udah. Udah lengkap ya semuanya. Pak. Ya, Mak aman, Mak. Silakan, Mak. Foto ya. Foto ini kita kirim ke Mak. Iya, Mak yang lain kiri kanan sekarang gitu. Apply ini. Tengah boleh. Tengah atas. 3, 2, 1. Pas ini mah langsung naik nih, Mak. Lu naik ya, uang keluar lah. Gimana sih lu mau tahun baru kagak bukan uang?
cus yuk. Tar dulu. Terus ganti baterai. Aduh. TBL emang. TBL emang. TBL emang ya. Tapi TBL baik mama nggak pernah jelek-jelekin. Oh, apalagi kita. Yang jelek-jelekin gue sial hidupnya. Ya, 3, 2, 1. Oke, Mak mungkin bisa diceritain hari ini ada apa sih Mak rame-rame? Nah, hari ini nih sebenarnya penutup akhir tahun 2023. Ya Bismillah, setiap manusia pasti ada salah, ada hilaf, ada kekurangan dan kelebihan. Di 2023 ini juga banyak sakit, pedih, bahagia, nyampur jadi satu dalam hidupnya Mak dan CMI Manajemen. Hari ini juga Mak memperkenalkan lawyernya Mak yang selalu mendampingi Mak di saat Mak senang, bahagia, susah. Ini adiknya Mak, Bang Ferry Kili-Kili. Bang Jo juga ini istri dari Bang Ferry. Mak kenalin semua, jadi sekarang siapa yang ngehantem Emak, yang ngikut Emak, yang mau ngejatoin Emak, udah ada Bang Ferry, lo partner Kili-Kili ya. Insyaallah. Gitu. Jadi kan capek nih, gue curhat boleh nggak? Boleh gue curhat. Karena gini, capek banget dengan di dunia entertain ini yang kadang-kadang mereka mau naik, mau jadi terkenal tapi ngejelekin orang dulu. Pansos dulu, pakai nama Mafera begini, Mafera begini, padahal ceritanya nggak seperti itu, banyak lebay, gitu loh. Akhirnya kesel nih, akhirnya ngomonglah sama adikku nih, sama Bang Ferry, bener ya, Bang Ferry. Aku curhat sama Bang Ferry sama Bang Jo. Nah, aku bilang, kata Bang Jo, kalau kayak gitu sama Bang Ferry harusnya dilegali ini aja, dijaga Mak. Jadi segala sesuatu urusan Emak yang menyangkut kejelekan nama baik Emak, artis-artisnya Emak, ini kan artis-artisnya Emak nih yang mau ngejatuhin Emak kemarin, maunya kan adalah Emak itu supaya nggak ada yang mau masuk lagi ke manajemen Emak untuk Emak ngejelek-jelekin Emak. Jadi Emak langsung kasih unjuk nih loh, orang-orang hebat yang ibarat kata punya karya, mereka suaranya bagus-bagus nih. Profesor Emak, Profesor Dede Supriyatna ini yang nyembuhin Raffi Ahmad lu namanya nih. Jadi ada beberapa orang hebat dalam hidup Emak, orang-orang baik dalam hidup Emak yang bantu Emak, termasuk Bang Ferry. Amin. Gitu loh. Emak nih jadi kesel sendiri karena apa? Capek lama-lama Emak bentar-bentar Mafera begini, Mafera begitu. Capek. Maksudnya Emak sama teman-teman media sayang, sama teman-teman klien Emak juga sayang, sama partner Emak sayang, sama artis-artis Emak ataupun mantan artis Emak juga sayang. Gak mungkin kita hidup serumah 5 tahun kalau misalkan kita nggak sayang. Gitu, nggak mungkin kita bareng-bareng kerjasama kalau kita nggak sayang. Gitu loh. Kalau misalkan dia nggak dapet rezekinya kan itu bukan salahnya Emak. Tapi jangan pakai namanya Mafera buat kemajuannya mereka, maksudnya kesuksesannya mereka, nginjek kepala Emak, ngejelekin Emak, tapi untuk mereka terkenal. Yang rugi kan Emak. Kasihan orang tua Emak, anaknya Emak, suaminya Emak, keluarganya Emak. Kok beritanya gitu lagi, capek. Akhirnya ngadulah sama adikku, Bang Ferry sama Bang Jo. Gitu. Bang, ada kan Bang suratnya dibawa, surat puasa kan? Jadi ada yang harus melaporkan, jadinya kita somasi juga, maksudnya ada beberapa yang harus disomasi biar mereka tidak memanfaatkan lagi. Mereka tahu bahwa Mafera sekarang ada dalam perlindungan, ada adiknya, ada Pak Junaidi, ada kita lah yang bersama-sama dengan Mafera. Jadi orang-orang nggak bisa semena-mena macam-macam mau bisa mau apa. Itu siapa dari. Nah, boleh ditunjukin tuh Bang. Ini Ferry Kili-Kili Law Partner. Kenapa Emak tutup? Karena ini menyangkut nama orang tersebut, kita nggak boleh, nanti takutnya kena pasal undang-undang ITE. Maka ditutup karena sudah sangat menyenggol Emak banget gitu. Jadi sekarang kalau Emak disenggol, Bang Jo sama Bang Ferry yang maju, bukan Emak lagi nih. Begitupun artis-artis Emak. Semua yang nanganin beliau, Bang Ferry sama Bang Jo. Bang, gimana Bang? Kalau ngelihat kasusnya anak-anak muda sekarang ini kan kadang-kadang mereka tuh suka pansos. Kalau Bang Ferry melihat seperti apa tuh Bang Jo, Bang Ferry? Oke, baik ya. Tadi
buat rekan-rekan media disampaikan sama emak ya, karena yang merasa apa sih risih, terganggu, sedangkan karir sudah naik gitu kan, jadi terhambat lah. Mungkin karena apa berita-berita hoax ya kan, terus saya artis satu sama lain juga saling menjelekkan apa yang disampaikan emak ya. Jadi dengan keberadaan kami di sini yang bekerja sama dengan kantor hukum Peri Gili-Gili SH, ini kita mendampingi atau mengadvokasi semua persoalan yang ada di Maya. Tadi saya sampaikan salah satu kasus ya, surat kuasanya ini sedang berproses, sedang berjalan juga, salah satunya itu. Tapi tidak mungkin kemudian hari nanti ada celah-celah yang memang itu melanggar undang-undang ITE, ya kita selaku kuasa hukumnya emak dari PT CMA ya, Cahaya Mega Indonesia ya, kita semua mengadvokasi mulai dari manajemennya dan artis-artisnya, karena kita jelas di situ adanya kerjasama PT CMA dengan kantor hukum Peri Gili-Gili SH. Ya. Itu aja ya. Dan Bang Ju. Itu anak-anakku. Nah, nanti kalian boleh tanya ke artis-artis emak yang baru. Alhamdulillah, demi Allah nih, artis emak semua udah punya kerjaan nih. Tahun depan semua udah dapat layar lebar, sampai dapatnya ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang di pojok nih dapat salah satu TV jadi host kuliner. Ini penyanyi layar lebar ini semua pemain layar lebar artis emak. Jadi bukannya sombong. Jadi kalau dengan caranya kalian menjatuhkan emak supaya artis-artis orang lain tidak mau masuk ke manajemen emak, itu salah banget. Alhamdulillah Allah nggak tidur. Amin. Beneran Bang. Ini emak ini ngakuin banget, di saat emak terpuruk, jatuh, diinjek-injek, itu emak diem karena emak dengerin omongan mamahnya emak. Mamahnya emak bilang jangan dilawan, diemin aja biar waktu yang bicara emak masih bisa bertahan atau tidak di dunia entertain. Karena kita ngikutin omongan orang tua, alhamdulillah berkah dari Allah, dapat penyanyi, DJ. Coba, gue seumur hidup gue gak mau megang DJ, gak mau gue megang DJ, beneran. Kayak apa? Iya, gue gak mau megang betato dulu, beneran. Akhirnya gue megang. Tapi karena apa? Setiap orang ternyata itu punya. Saya ada tato nih maksudnya. Tadinya gak berani, tadinya gue takut. Namanya orang kolot ya, namanya kan mama kolot ya. Takut sama orang tatoan gitu. Tapi dibilang ini, ternyata orang bertato itu lebih baik juga daripada orang-orang pada pakai kopian kan. Ditutup ya, itu jangan sampai ketahuan. Sini tato. Jadi ternyata ya tato itu bagi mereka adalah seni, dan emak tuh harus hargai itu. Nah, ini penyanyinya emak, kebetulan profesor. Ini penyanyi rata-rata, ini DJ nih. Lo kalau mau nyari warna-warni hijau jambul. Lalu ditutup lagi. Resolusi 2024. Perubahan ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya, silakan nanya ke artis emak masing-masing atau ke Bang Ferry, ke Bang Jo. Tanya kenapa bisa mau masuk ke manajemen emak, kenapa Bang Ferry sama Bang Jo mau bantuin emak, kenapa? Itu harus ditanya karena bukan apa. Allah yang kirim, Mak. Nah, jawabannya udah susah tuh. Allah yang kirim. Itu somasi ditujukan untuk siapa dan berapa orang, pakai inisial aja? Kita kalau sebutin di sini nggak boleh. Satu itu ada, walaupun inisial itu tetap kita nanti bakalan kena masalah. Nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh ya Bang? Ya, karena agenda hari ini kan emak hanya memperkenalkan ya. Kantor hukum Ferdinand Gili-Gili, jadi nggak masuk ke sana ya. Tadi contoh aja maksud saya yang sudah berjalan proses. Jangan, pokoknya kalau aku sebutin nama takutnya kena pasal undang ITE. Walaupun dia juga ketar-ketir sebenarnya, sekarang juga lagi ketar-ketir gitu loh. Maksudnya dalam arti lo naikin berita, kalian juga nih para media nih, anak-anak emak juga hati-hati nih. Jadi sekarang kalau misalkan kalian mau naikin media, mau naikin berita, tanya dulu. Bener nggak sih sama orangnya, ditanya dulu dua-duanya, kanan kiri. Karena kalau naikin berita sepihak itu bakalan kena pasal undang-undang ITE. Kasihan kalian, mana anak-anak emak pernah kemarin ada yang naikin berita tentang emak pun emak langsung tegur teman anak-anak wartawan ya, maksudnya emak sama mereka sayang, emak bilang jangan ya, jangan, bukan apa-apa, kasihan lu, nanti lu kena sama pengacaranya emak, karena ini beritanya nggak benar. Kalau beritanya benar baru gitu loh. Tanya sama emak, bener nggak tuh beritanya kayak gitu? Karena emak rasa kalau emak jawab dia naik, karena dia pansos gitu loh.
Orang kalau pansos gimana caranya? Nginjek kepala kita kan? Kepala yang orang seenggaknya gini, sedikit banyak orang kenal Mak Vera lah. Nggak semuanya Mak orang kenal Mak juga, cuman sedikit banyak orang kenal Mak. Caranya gimana nih kalau mereka mau kelihatan? Yang nginjek kepala Mak dulu, ngatain Mak dulu, baru mereka kan kelihatan. Kalau enggak kan mereka nggak kelihatan. Bang, untuk somasinya sendiri dilayangkan berapa kali hari? Berapa hari? Dari hari apa tuh Bang? Kemarin 18. Somasi pertama. Somasi pertama. Sekarang somasi pertama dulu kita. Pertama tunggu jawaban dari mereka dulu, baru mereka. kita Berapa orang sih, Mak? Ada beberapa. Mantan talent Ma ya? Enggak, pokoknya ada lah. selama somasi yang pertama sampai sekarang udah ada komunikasi belum? Belum ada jawaban dari mereka. Gitu. Tanggapan dari mereka Belum ada tanggapannya. Kita tunggu jawaban dari mereka. Gitu. Seandainya tidak ada tanggapan dari pihak sana, kirim somasi kedua. nggak ada tanggapan lagi? Oh, itu langsung laporan. Tidur berarti. Rata. Mang layangin somasi. Kita kalau kayak gitu aku mah tinggal serahkan ke Bang Jo sama Bang Ferry. Kira-kira berapa lagi Bang? Mungkin berapa lama lagi untuk masuk ke somasi kedua, ketiga sampai hari belum? Kita tunggu respon dari dia 3 hari kerja ya. Kalau 18 kan berarti udah lewat. Iya, mungkin kalau memang ini kita kan, karena kan menjelang tahun baru juga. Iya, jadi mungkin di awal tahun lah. Nah, kalau memang belum ada jawaban ya. Jika mau masuk ke proses hukum itu maksudnya undang-undang pasal berapa ya Bang? Pasal apa? Yang akan disanggahkan. Ya, kita penyanggahannya kan ini hanya menjawab ya terkait apa yang disangkakan ke emak. Jadi kita hanya menjawab aja sebetulnya dalam jawaban surat somasi 1-2 mereka ya. Kita hanya menjawab kalau memang itu harus berangkat ini sama-sama masuk ke ranah hukum pidananya sesuai dengan sangkaan ya silakan aja. Ini kan semua pembuktian. Jadi intinya bahwa kami ini dia tidak mau lebih masuk ke arah sana, tapi apa yang disampaikan bahwa kita kooperatif, apa yang telah disomasi kita udah jawab lewat kuasa hukumnya, tinggal nunggu respon dari mereka aja. Intinya sih itu. Karena capek, nama mama dipakai terus. Maksudnya lu mau naik silakan, tapi jangan pernah mematikan sinar orang lain untuk lu mencari rezeki. Gitu loh. Boleh kalian mau naik silakan. Kalian mau terkenal, emak dukung, emak support. Tapi jangan ngejelekin emak untuk kebaikan kalian. Mbak Vera berarti di sini merasa dijelekan oleh suatu pihak gitu ya, Mbak? Iya. Dan apa perkataan yang membuat emak merasa dijelekan? Kadang-kadang mereka itu selalu ngomongnya kayak orang terzolimi gitu masuk ke manajemen emak. Kesannya tuh emak kasar. Kesannya tuh emak kayak orang, padahal emak tuh orang tua. Kadang-kadang kalau ngasih pacuan buat anak-anaknya, mungkin lu jangan kayak gitu, kayak gini. Nah itu omongan kayak gitu sepertinya anak sama ibu kan bicara gitu. Cuman berita yang menyebar luas kan itu orang sampai ketemu emak bilang, loh bukannya emak galak kayak gitu. Jadi kayak image-nya tuh dibikin emak tuh galak. Dalam artian dari ex-talent. Ya boleh dibilang aku nggak berani ngomong kayak gitu, nanti takutnya malah naik Jess Mbak Vera ngangkat lagi berita, padahal enggak. Ini buat orang-orang yang pernah merasa kita pernah saling bantu. Ini saling bantu ya, bekerja sama. Itu bahasa sopannya. Karena kalau misalkan menunjuk seseorang atau menceritakan tentang orang lain, nanti emak juga kena. Cowok cewek Mak? Nah itu lebih spesifik terus. Cuma pada pintu tahu. Pinter kali ini. Kejadiannya sendiri udah lama apa gimana, Mak? Sudah berjalan lama apa gimana? Kejadiannya sih udah ada beberapa tahun, tapi ada juga yang baru. Cuman kalau emak bilang, kalau selagi masih bisa duduk bareng, lu duduk bareng. Paling nggak enak adalah apa? Dibilang ngambil duit artis. Itu paling sensitif di dunia manajemen artis. Itu caranya salah kalau kayak gitu. Masa emak mesti buka rekeningnya emak zaman dulu? Emak bisa buka. Boleh tanya sama abang. Serahin semua bukti-bukti transferan, masalahin semua. Sebelum jadi artis lu kan pada minjem duit sama gue. Maksudnya mah gitu loh.
sama-sama. Nanti pas keluar uang baru dibayar. Soalnya bang, maaf bang nih, kalau boleh jujur, kalau kita ke TV emang tuh bayarannya 3 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang mereka mau bayar sekolah adiknya, mau bayar untuk rumah, untuk bayar untuk mobil. Mak boleh nggak talangin dulu? Nah itu kan pakai uang kita. Gitu loh. Nah nanti pada saat uangnya mau pada keluar, kita tinggal hitung pinjaman lu berapa, pendapatan lu berapa, pengeluaran lu berapa, kan kayak gitu, bener nggak? Berarti mah pinjem duit, ngambil duit mereka nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Ayo jawab dulu kompak. Enggak. Maksudnya, iya sadar diri. Maksudnya gini loh, kita nih udah sama-sama bantu, udahlah tutup. Nih, menutup tahun ini, tutup semua kejelekan, keburukan, sifat iri dengki, atau busuk hati, bener nggak bang? Kita langkai nih 2024 nih, melangkah di yang baru. Kenapa muka anak-anak baru? Kenapa? Mafero kok anaknya ada beberapa yang baru, ada yang beberapa yang baru? Karena mereka percaya sama Mama. Lu percaya sama gue? Kenapa lu mau masuk ke gue? Siapa yang nggak kenal Mafero? Mendingan pansus kayak gini. Nah, Wanda bener nggak? Mendingan kalau pansus kayak gini, baik-baik pansosnya. Pansos baik-baik, bener nggak bang? Kita pansos baik-baik, ntar gue bantu naik. Mak bantu demi Allah, karena kan kita punya beberapa orang-orang yang sekarang yang tadinya kreatif, mereka jadi orang-orang besar sekarang, mereka pada punya PH, ya ajak dong anak gue ajak dong, kan mereka dari teman-teman lama, ya mak dari tahun 94 kan? Dari tahun 94 jadi manajer artis sampai 2023 dibilang manajer legend, ya alhamdulillah banyak teman-teman mak yang tadinya mereka yang ya biasa-biasa aja, mereka sekarang jadi luar biasa, mereka punya PH sendiri. Mak, gue ada kerjaan nih buat anak lu. Oh yaudah pakai nih anak gue untuk main lebar, kan kayak gitu. Maksudnya lebih baik kita jaga silaturahmi daripada saling bermusuhan. Ya, bermusuhan. Gitu kan. Ma ex-talentnya itu artis, penyanyi. Gue nggak ngomong ex-talent atau bukan, gue nggak berani ngomong. Pokoknya orang yang pernah bekerja sama Mama. Pernah bekerja sama Mak, entah itu, entah itu gitu. Lu mau ngulik juga nggak bakalan ini sama gue. Gitu. Nah, mungkin kalau nggak bisa dibocorin, bisa mungkin sebelum disomasi itu udah ada obrolan langsung sama beliau atau gimana mungkin? Sama orang-orang yang somasi saat ini. Oh, aku nggak ngomong sama mereka, karena dari pihak pengacara aja, karena udah bukan hak Emma lagi untuk ngomong. Kita yang mewakili. Jadi Bang Ferry dan Bang Jo yang maju. Tapi sebelum ada somasi sempat ada omongan kekeluargaan nggak sih? Enggak. Karena bukan apa-apa, ngapain juga dia omongin orang mereka udah ngejelekin. Itu menjatuhkan nama baik orang. Maksudnya lu boleh bersinar tapi tanpa harus mematikan sinar orang lain lah. Jadilah orang baik tapi tahu diri, jangan orang ya kan. Orang baik itu kan orang tahu diri itu pasti baik bang. Tapi orang baik itu belum tentu tahu diri. Cluenya dikit ya cluenya. Lah sampai botak juga jangan ngomong karena nggak boleh sama pengacara gue. Tapi mak membuka pintu damai masih? Kalau damai masih. Karena syaratnya apa? Allah itu memaafkan. Nggak perlu uang kok, mereka masuk ke manajemen mah juga nggak pakai uang. Sekarang gue mau bilang nih, gue terus terang, lo orang yang mau masuk manajemen gue bayar sama gue sekarang. Gue capek, kalau udah terkenal lupa ngatain. Mendingan nggak usah, mendingan sekarang ini mau bayar masuk manajemen mah bayar. Bukan apa ujung-ujungnya ntar lo repot ngatain gue. Oh berarti yang itu udah punya nama, bisa dibilang udah punya nama. Syarat buat damai apa mak? Syarat buat damainya? Enggak, kita duduk bareng aja, ngobrol aja. Karena dengan itikat baik aja untuk minta maaf aja udah bagi kita udah cukup ya bang. Iya. Padahal kan mas sendiri kerugian juga kan, jadi talent-talent nggak ada yang mau masuk. Ada tuntutan ke situ nggak? Tapi percaya nggak? Dengan ada berita-berita kayak begitu, yang mau masuk manajemen mah yang DM IG, TikTok itu banyak banget mak. Gimana cara jadi artis mak? Gimana cara jadi? Kan jadi malu. Aturan mereka yang mau terkenal jadi gue yang pada terkenal. Resolusi 2024 untuk mak apa? Ayo. Terkenal. Oh sorry. Gue jadi pemain film. Jadi bukan merangkap. Dia pelakor deh. Oh gitu ya? Bener.
Benar bang? Luar biasa. Ini beneran dia jadi pelakor ya? Amin. Jadi peran-perannya. Oh, nah, ini jadi ustad, ini jadi preman nih dia. Nah kalau dia host dia kuliner, sama sitkom, dia stripping. Alhamdulillah. Nih kalau ini mau ngebangun klinik, alhamdulillah. Pak Prof mau bangun klinik ini bang. Dia jadinya dalam satu kontak itu di klinik itu ada klinik gigi, ada klinik saraf, ada paru. Jadi dalam satu klinik itu untuk kesehatan semua tanpa pisau bedah. Iya. Oh. Jadinya alhamdulillah disebut rumah sehat ya papi. Iya. Gini ya DJ, ini penyanyi susah banget diajarin ini, pengusaha juga. Begitu kita mau bikin warung ya bang. Ya siap. Kita mau bikin warung Mak Vera, resolusi 2024, insya Allah dekat daerah Kebon Jeruk juga, karena aku cinta banget sama Kebon Jeruk. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan gue nyalek deh tahun depan. Lu pada milih gue kagak? Milih. Goals 2023 Pan. tercapai apa? Ini dia. 2023 goals yang belum tercapai adalah emak itu mau umroh. Amin. Insyaallah. Emak mau umroh. Jadinya kalau ngeliatin orang tuh di TikTok, wih umroh enak banget gitu. Jadi terpancing dulu emak yang berangkatin orang-orang umroh, sekarang tuh emak mau yang umroh. Masa emak nggak umroh yang lainnya gue umrohin gitu. Ini mudah-mudahan filmnya emak di 2024 juga kelar, jalan, semuanya goalsnya emak, film emak tayang aja. Amin. Gitu, jadi ya nanti ini wartawan semua juga gue pakai door prize, siapa tuh yang minta door prize? Ntar gue bikin door prize tuh, ya motor. Ya minimal motor ya bang, minimal motor buat wartawan. Tapi door prize satu, kocok, ntar depan muka. Pokoknya kasih kartu nama ataupun kasih nama aja medianya apa gitu. Dulu Olga juga kayak gitu, bikin film, kita bikin film door prize untuk wartawan itu yang datang, yang kasus khusus datang kocok kasih. Gitu. Tapi itu untuk rezeki-rezekian, jangan sampai dibilang Mak Vera pilih kasih kagak, kita kocok. Siapa yang beneran? Gua kagak pernah pilih kasih. Manajemen aja nih, gua tanya deh sama lo orang, gua pernah pilih kasih nggak sih? Katanya Mak suka pilih kasih. Tuh, katanya milih ini belain si Ray mulu. Tahu si Ray lu, ini belain dia mulu, katanya gitu. Padahal nggak ada pilih kasih beneran. Karena emak itu misalkan belain Dion doang gitu bang. Jadi kadang-kadang di manajemen itu kan rezeki beda-beda nih. Emak jualan nih artis emak, emak buka di atas meja. Siapa yang dapat rezekinya itu kan haknya mereka, rezekinya mereka. Hatinya dilempengin, hatinya dilurusin, jadi dapat rezeki. Halo? Bentar ya Pak ya. Jadi kalau mau rezeki lancar, dilancarin deh. Amin. Rezekinya hatinya lempengin. Amin. Iya bang? Iya setuju. Ada yang mau ditanya lagi gak? Ada yang disampaikan ke beliau? Oh, pihak sana, gitu. Pihak sana, yang mau sampaikan sama pihak sana satu, awal kita kerja baik, kerja samanya baik, kenal-kenalnya baik, datang juga baik-baik, keluar ataupun berpisah pun secara baik-baik aja, tanpa harus saling ngejelekin. Jadi maunya emak kita jadi saudara aja deh, walaupun udah nggak bisa kerja sama lagi, kita tetap jadi saudara. Emak mau kayak gitu doang bang. Ya, karena banyak keluarga, banyak saudara, banyak rezekinya katanya, banyak yang bisa nyatuin silaturahmi itu lebih bagus daripada saling bermusuhan dan saling ngejelekin. Itu doang sih yang mau sampaikan. Jadi di 2024 mudah-mudahan semuanya ada titik baik, semuanya ada kebaikan yang muncul di 2024. Sio naga nih, sionya gue. Tuh nih. Besok 2024 nih sio naga. Ya kan? 2024 ya. Sionya mah. Taruh naga nih naga. Kalau bisa 9 naga gua ke 10 naga. Dia mah tinggal di kepala naga. Nah, cuma di kepala naga. Nah, ini dia makanya betah di sini. Kata 9 naga mah. Masuk. Berarti kita nanti di sini. Insyaallah. Jangan cemburu ya, mah orang sekali cantik ya. Kalau cemburu suruh pulang. Mah nggak pelakor. Ini gini.
soalnya ini filmnya pelakor. Gitu. Gitu. Oke? Oke, ada lagi? Oke, aman ya? Mark Vera, manajer artis yang pernah menangani Olga Syahputra, mengambil langkah tegas kepada semua pihak yang berusaha menjatuhkan namanya. Bahkan, Mark Vera mengenalkan kuasa hukum yang akan menangani kasusnya dan jika kedepannya ada lagi yang berurusan dengannya. Mark Vera menindak tegas pihak-pihak yang merugikan dirinya lantaran merasa namanya dijelek-jelekan. Menurut Mark Vera, pencemaran nama baiknya itu bertujuan agar tak ada talent yang ingin masuk ke manajemennya. Mbak, itu minumnya tuh Mbak. Kalau itunya dicopotin aja akuanya. Dasar orang kaya, kalau handphone, kok di mana handphone gue? Bukan kita mesti ngomong orang kaya. Orang kaya. Afirmasinya baik kan? Kalau baik. Baru kok mau manggil papi di mana? Ayo sini papi Basel, aman. Pertama kita foto keluarga dulu ya. Pengantinnya tolong. Bang Ferry sama Bang Jo. Gue bisa nahan di sini. Jadi nggak bisa geser apa gitu. Apa? Aman. Nanti kalau sekarang jangan pas ulang tahun aja. Oh biasa kalau ulang tahun tanya siapa itu, ya? Kalau ulang tahun tuh Juni. Aku mending ngasih jajan dulu, ngapain juga door prize. Tahu emang di doang gue. Yang ngomong siapa sih? Gua. Tadi suaranya beda. Nanti ya kalau kau bikin acara, misalkan ada launching film kan rencana bulan tahun depan launching film anak-anak. Besok tahun depan, Mbak. Ah? Besok tahun depan. Iya makanya kan mesti ada launchingnya